Hai Jin, cewek yang ngerasa dirinya jelek, kerja jadi pelayan di barbir, para pelanggan mikir dia terlalu jelek, makanya mereka suka ngeremehin dia. Mereka juga sering ngebandingin dia sama pelayan lain yang cantik. Sebenarnya sedih banget, dan kasihan sama dirinya sendiri. Tapi dia tetap maksain senyum di depan pelanggan. Beres kerja, langsung buru-buru ke pesta ulang tahun sahabatnya. Walaupun dia ngerasa gak pede sama komuknya. Sahabatnya ini justru cewek yang cantik dan seksi banget. Meskipun spek tampang mereka beda jauh, tapi hubungan persahabatan mereka tetap solid banget. Pas lagi asyik pesta, apesnya malah terpleset dan nyemplung ke kolam renang. Cowok-cowok di sekitar situ gak peduli sama air dingin. Mereka langsung lompat ke kolam dan langsung berenang secepat mungkin buat nyelamatin si cewek cantik ini. Di saat yang sama, suasananya lagi chaos banget. Sampai-sampai Haijin gak sengaja kesenggol dan ikut nyemplung. Tetap aja gak ada satu orang pun yang nyadar. Untung aja kolamnya gak terlalu dalam. Jadi Haijin bisa mentas sendiri. Pas lihat sahabat cantiknya, yaitu HRI, lagi dikerubutin dan dibantu semua orang. Jin ngerasa sahabatnya aman. Dia emang udah biasa dianggap gaib atau gak kelihatan sama orang-orang. Tapi namanya juga cewek, dia tetap ngerasa sedih. Akhirnya Haijin diem-diem cabut dari pesta. Dia jalan pulang sambil ngelamun. Hatinya sedih banget, tapi air matanya gak bisa keluar. Gara-gara ngerasa gak cantik, nyari kerjaan pun rasanya susah banget. Di hidupnya sekarang, gak ada yang tahu masa lalunya. Dulu pas zaman SMP, Haijin adalah primadona paling cantik satu sekolah dan jadi idola banyak orang. Dia bahkan sempat jadi cinta pertama dan cewek impian para cowok. Tapi status itu gak bikin dia jadi sombong. Suatu hari, ada anak cowok baru yang pindah ke kelasnya. Tapi karena badannya gendut, dia langsung jadi bahan bully satu kelas. Cuma Haijin yang ngerasa gak tega lihat dia digituin. Pas si cowok gendut digangguin sama anak-anak lain, Haijin langsung maju paling depan buat ngusir anak-anak nakal itu dan ngehibur si cowok yang namanya Sungjun. Anak malang itu trauma banget sama yang namanya hujan. Soalnya ibunya meninggal pas lagi hujan. Makanya tiap kali lihat hujan turun, dia langsung panik dan histeris nyariin ibunya. Haijin gak takut sama sekali. Dia malah nyamperin Sungjun buat mastiin kondisinya. Dia pakai bajunya sendiri buat nyatopin mereka berdua dari hujan, terus masangin headphone ke kuping Sungjun. Perlahan, cowok itu mulai tenang dan natap teman baiknya ini. Sungjun bilang dia bakal ganti ngelindungin Haijin nanti. Dari situlah mereka berdua jadi akrab banget. Tapi sayangnya, mereka harus pisah. Gara-gara Sungjun harus ikut bokapnya pindah ke luar negeri. Sebelum pamitan, dia ngumpulin keberanian buat nyium Haijin dan janji bakal ketemu lagi suatu hari nanti. Dan siapa sangka, janji itu bakal segera terwujud. 20 tahun berlalu, Haijin lagi apes banget. Pas mau ngelamar kerja, pagi-pagi dia udah telat buat datang interview. Pas mau masuk lift, kejadian deh, momen canggung. Padahal jelas-jelas dia yang lari duluan. Tapi ada cewek cantik lain yang nyelonong masuk belakangan. Gara-gara itu liftnya jadi overload. Tapi si cewek cantik malah pura-pura gak tahu. Orang-orang di lift gak ada yang berani negur cewek itu. Akhirnya malah ngebuat Haijin terparsip ngalah dan keluar sendiri. Tapi tiba-tiba cewek cantik tadi malah didorong keluar sama orang gak dikenal. Terus orang itu manggil Haijin buat masuk. Berkat bantuan orang itu, akhirnya bisa datang interview tepat waktu. Pewawancara nanyain banyak hal soal pengalamannya. Dia gak pernah kerja lebih dari 3 bulan di satu tempat. Haijin langsung jawab jujur tanpa ragu. Katanya karena bosnya diciduk polisi atau perusahaannya tiba-tiba gulung tikar. Jawaban kelewat jujur itu bikin pelamar lain pada ketawa dan pewawancaranya cuma bisa geleng-geleng kepala. Meskipun belum ada pengumuman resmi lewat email, Haijin udah bisa nembak kalau dia bakal ditolak. Tapi pas malamnya, waktu dia lagi nungguin email balasan kerjaan, dia malah dapat email masuk dari Sungjun, teman gendutnya yang dulu itu. Kabar dadakan ini bikin Haijin senengnya gak ketulungan semalaman. Besok malamnya, dia langsung semangat banget lari ke tempat janjian. Di sana dia lihat ada cowok gendut lagi duduk di tempat makan. Haijin dengan pede langsung nyamperin dan nepuk pundak si cowok gendut. Sambil manggil nama temennya, dia langsung megang tangan cowok itu dan bilang kalau dia gak berubah sama sekali. Tapi si cowok gendut malah ngeliatin dia bingung. Dia nanya Haijin siapa dan ngerasa gak kenal. Di situ Haijin baru sadar kalau dia salah orang. Tiba-tiba HP-nya bunyi. Ternyata ada telepon masuk dari Sungjun. Di saat yang bersamaan, ada cowok ganteng banget muncul di depannya yang lagi ngangkat telepon juga. Haijin kaget setengah mati pas dengar omongan cowok itu. Bener-bener pas sama suara di HP-nya. Ternyata teman gendutnya dulu, si Sungjun, udah berubah total. Perubahan yang drastis banget ini bikin dia benar-benar shock. Badannya langsung kaku kayak patung di tempat. Awalnya cowok ganteng itu ngelambai ke arahnya, bikin dia mikir apa Sungjun ngenalin dia, tapi ternyata salah. Sungjun malah jalan ngelewatin dia gitu aja buat nyamperin cewek cantik yang ada di belakangnya. Sungjun gak ngenalin dia karena tampang Haijin udah berubah. Dulu dia idola sejuta umat yang cantik banget, tapi sekarang malah jadi itik buruk rupa dengan rambut keriting bervolume. Kondisi ini bikin dia minder parah, sampai gak punya nyali buat manggil Sungjun. Haijin cuma bisa ngumpet di pojokan, sambil lihat Sungjun yang kebingungan. Karena salah ngenalin orang, Haijin pulang dengan pikiran kosong. Terus gak sengaja ketemu sama sahabatnya. HRI langsung ngerasa ada yang gak beres. Pas lihat muka Haijin yang kusut, karena udah temenan bertahun-tahun. HRI paham banget apa yang lagi dirasain temennya. Haijin cerita kalau dia merasa udah gak pantas lagi buat Sungjun. Di memori Sungjun, dia itu cewek tercantik. Jadi kalau lihat kondisinya yang sekarang, Sungjun pasti bakal kecewa berat. Meskipun HRI udah nyoba buat nyemangatin, tetap aja suran-suran itu gak mempan. Haijin
tetap minder, dan nyalahin dirinya sendiri. Tapi di sisi lain, dia juga gak tega ngebiarin Sung Jun nunggu kelamaan. Dia dapat ide yang nekat banget. Dia minta tolong ke HRI, yang emang tajir dan cantik, buat pura-pura jadi Hae-jin, demi nemuin Sung Jun. Tanpa pikir panjang, HRI setuju. Dengan pede dia langsung jalan nyamperin Sung Jun. Pas lihat cewek cantik itu datang, Sung Jun langsung senyum sumringah dan manggil nama Hae-jin. Terus langsung meluk dia dengan erat. Sementara itu, Hae-jin yang asli cuma bisa matung dari kejauhan sambil ngeliatin mereka dengan perasaan campur aduk dan mata yang berkaca-kaca. Dia diam-diam ngikutin mereka berdua sampai ke restoran. Pandangan penuh cinta dari Sung Jun terus tertuju ke HRI. Soalnya dia ngira itu adalah Hae-jin, biar gak makin canggung. Sung Jun mulai nanyain soal kesibukan HRI sekarang. Untung aja semua pertanyaan itu udah ditebak sama Hae-jin. Jadi dia udah ngajarin HRI cara jawabnya. HRI tinggal ngulangin aja materi yang udah dia hafalin. Tapi tiba-tiba ada pertanyaan yang di luar skenario. HRI langsung bingung mau jawab apa. Hae-jin yang mantau dari belakang langsung panik. Dia terus-terusan ngasih kode lewat bahasa isyarat buat ngarahin HRI cara ngejawabnya. Tapi sayangnya temannya itu nggak ngeh. Jadi HRI tetap nggak paham maksud kodenya. Alhasil jawabannya jadi agak kebata-bata dan ngaco. Untungnya Sung Jun masih belum nyadar kalau ada yang aneh. Berkat bantuan sembunyi-sembunyi dari Hae-jin, HRI akhirnya bisa ngejawab semua memori masa kecil mereka dengan pas. Padahal itu rahasia yang cuma diketahui mereka berdua. Sung Jun dengan tulus berterima kasih banget karena kehadiran Hae-jin dulu udah ngasih secercah cahaya di hidupnya. Dia makasih karena dulu gak pernah ninggalin dia dan udah bantu dia nemuin semangat hidup lagi. Dia ngomong gitu ke HRI. Tapi justru Hae-jin yang dengar di belakang yang ngerasa tersentuh banget. Momen ini rasanya jadi pelipur lara tersendiri buat dia. Pas beres makan, HRI ngelakuin langkah terakhir sesuai rencana. Dia bilang kalau besok dia harus kuliah ke luar negeri dan gak bakal bisa ketemu Sung Jun lagi. Mendengar kabar kalau cinta pertamanya baru ketemu beberapa jam aja tapi udah harus pisah lagi, bikin Sung Jun bener-bener gak bisa terima kenyataan itu. Ngerasa tugasnya udah kelar, HRI berniat langsung kabur. Tapi tiba-tiba dipanggil lagi. Sung Jun minta dia buat nunggu sebentar, cuma 5 menit aja. Dia langsung buru-buru lari ke toko buat beli sesuatu, terus dibungkus rapi dalam kotak kado. Sung Jun ngasih kado itu ke HRI setelah ngelap tangannya sampai bersih. Dia sebenarnya mau jabat tangan sama cinta pertamanya buat terakhir kali, tapi tiba-tiba malah meluk erat banget. Kayaknya dia berat banget buat ngelepasin. Sementara Hae-jin asli cuma bisa ngeliatin mereka dengan sedih dari pojokan. Lalu dia milih balik ke rumah. Nyampe di rumah, HRI ngebuka kotak kado dari Sung Jun tadi. Ternyata isinya payung, dan Hae-jin gak kaget sama sekali. Dia tahu banget apa makna di balik payung itu. Hae-jin akhirnya cerita ke HRI kalau waktu kecil dulu dia pernah payungin Sung Jun pakai bajunya pas lagi hujan. Terus dulu Sung Jun janji bakal ganti jadi payung buat jagain Hae-jin. Mungkin sekarang Sung Jun pengen banget jadi sosok yang ngelindungin dia. Tapi sekarang Hae-jin merasa udah gak pantas dapat kebahagiaan ini. Hae-jin balik duduk di depan komputernya dan sempet galau lama banget. Tapi ujung-ujungnya dia tetap milih buat ngehapus email dari Sung Jun, sekaligus ngelupain semua kenangan manis hari ini. Besok paginya pas bangun tidur, Hae-jin langsung ngecek HP dan kaget pas tahu kalau dia ternyata lulus wawancara kerja. Sekarang dia ngerasa gak jadi orang gak berguna lagi. Dengan penuh pede dia datang ke kantor barunya dan udah siap buat ngasih performa terbaik. Tapi pas pertama kali nyampe di kantor itu, dia malah dibuat shock berat. Soalnya dia baru tahu kalau posisi wakil editor yang bakal jadi bosnya dalam jangka waktu lama ternyata adalah Sung Jun. Emang kalau takdir udah main, mau lari kemanapun gak bakal bisa lolos. Hae-jin kaget banget sampai spontan nutup mulutnya, terus buru-buru ngumpet di luar biar gak kelihatan sama Sung Jun. Abis itu dia nyelinap balik kayak pencuri dan ngeliatin cowok itu lewat kaca pintu. Walaupun Sung Jun gak ngenalin dia, tapi ngeliat mukanya aja udah bikin Hae-jin panik. Dia langsung balik badan dan lari. Naasnya keadaan semakin menjadi-jadi. Soalnya orang di dalam lift itu ternyata Sung Jun. Gara-gara kelewat panik pas ngintip tadi, dia jadi salah lihat posisi cowok itu. Lampannya tiba-tiba mati sebentar dan liftnya macet, bikin Hae-jin langsung gemeteran ketakutan. Dia pun mulai gedor-gedor pintu lift dengan panik. Sung Jun yang merasa terganggu langsung narik dia mundur, terus ngambil ID cardnya dan baca nama Hae-jin keras-keras. Hae-jin sempat ngira kalau dia ketahuan, tapi ternyata Sung Jun cuma pengen dia tenang aja. Cowok itu mikir kalau ini cuma kebetulan namanya aja yang mirip, harus hadap-hadapan langsung sama cinta monyetnya dulu. Hae-jin cuma bisa mingkem rapat-rapat. Dia langsung mojok sampai badannya nempel ke dinding lift. Sung Jun yang gak paham situasi sama sekali, malah mikir kalau karyawan barunya ini agak kurang waras. Hae-jin berusaha keras biar gak menarik perhatian Sung Jun. Dia bahkan sampai nahan napas. Tapi aksinya itu malah bikin Sung Jun makin ngeri liatnya. Gara-gara kelamaan nahan napas, Hae-jin jadi lemas dan hampir pingsan beneran. Dia langsung merosot ke lantai sambil ngos-ngosan. Melihat kondisi itu, Sung Jun jadi salah paham dan mengira dia punya fobia ruang gelap. Akhirnya dia melakukan hal yang dulu pernah Hae-jin lakuin ke dia, yaitu masangin headphone ke kuping Hae-jin dengan harapan bisa ngebantu nenangin perasaannya. Seketika perasaan baper langsung muncul di hati Hae-jin. Dia pengen banget bilang ke Sung Jun kalau orang yang dulu pertama kali muterin lagu ini buat dia, alias cinta pertama yang selama ini dia cari-cari, adalah cewek yang sekarang ada di depannya ini. Tapi ya, ujung-ujungnya dia gak punya nyali buat jujur. Gak lama musiknya mati dan pintu lift pun kebuka. Sung Jun langsung jalan keluar gitu aja, tanpa ragu. Sementara Hae-jin masih shock dan gak bisa tenang. Hari pertama kerja Hae-jin di majalah fashion pun resmi dimulai. Apesnya, dia harus sering kerja bareng Sung Jun.
Tapi pas lagi kerja, dia ceroboh banget dan gak bisa menghindar. Haijin terlalu semangat ngelap keringat sang model, sampai gak sadar kalau bekas sepatu kotornya malah ngotorin lantai studio foto. Pas Sungjun menegur dia dengan suara galak, di situ baru Haijin ngeh dan langsung minta maaf berkali-kali. Sungjun ngeliatin dia dengan tatapan meremehkan. Dia bahkan gak segan-segan ngasih komentar pedas soal cara kerjanya yang dinilai gak profesional. Dan itu ngebuat Sungjun benar-benar kesel. Haijin cuma bisa nunduk pasrah dan diam 1000 bahasa. Di momen itu, Haijin rasanya pengen kabur aja dari sana. Untung aja pemimpin redaksi tiba-tiba datang dan perhatian semua orang langsung teralihkan ke wanita ini. Haijin ngira penderitaannya hari ini udah kelar, tapi si pemimpin redaksi malah ngeliat dia lagi bersih-bersih dan langsung manggil namanya. Wanita itu mulai ngeritik rambut keritingnya yang dibilang mirip kemoceng dan gak ada estetikanya sama sekali. Haijin mencoba ngejelasin dengan sabar kalau rambutnya ini emang keriting alami dari lahir, bukan karena sengaja di-perm di salon. Song Junyoon dengar obrolan itu, langsung mulai merhatiin percakapan mereka. Soalnya dia ingat kalau rambut cinta pertamanya dulu juga keriting. Dulu rahasia itu gak sengaja ketahuan sama Sungjun. Pas hari hujan, waktu itu, Haijin pernah bilang kalau rambutnya kena basah, pasti bakalan langsung mekar dan keriting lagi. Makanya dia juga benci banget sama hujan, sama kayak Sungjun. Kembali ke waktu sekarang. Padahal, Haijin udah ngejelasin kondisinya ke wanita itu. Tapi si pemimpin redaksi tetap aja terus-terusan ngeritik. Bahkan dia bilang kalau baju yang dipakai Haijin benar-benar jadul. Bikin Haijin cuma bisa nunduk pasrah tanpa kata, kerja di majalah fashion, tapi dinilai gak modis. Akhirnya Haijin cuma dikasih bagian kerjaan yang berat-berat aja. Pas hari kerja, udah kelar. Dia ngerasa nyesek banget karena dapat banyak hinaan seharian. Di dalam mobil, Haijin ngeluh ke HRI soal harinya yang sial. Cuma bayangin, kejadian tadi aja udah bikin dia ngerasa sesek napas. Tepat pas dia ngedongakin mukanya buat nyari udara segar, mobil Sungjun kebetulan lewat di dekatnya. Tapi untungnya, ada hal lain yang mengalihkan perhatian. Sungjun pun balik ke rumahnya yang gede, tapi kerasa sepi banget. Karena kangen berat sama Haijin, dia ngirimin pesan ke cewek itu. Hal ini bikin Haijin ketakutan dan langsung minta bantuan HRI lagi. HRI pun gercep ngirimin foto ke Sungjun, yaitu foto pas dia lagi liburan di Eropa. Dia bilang kalau dia lagi happy di luar negeri. Pas baca pesan itu, Sungjun langsung senyum-senyum sendiri, ngebayangin cinta pertamanya. Di luar dia emang kelihatan lembut dan ramah, tapi pas udah di kantor sebagai wakil editor, dia galak banget. Dia benar-benar neken semua bawahannya buat buru-buru nyari ide dekorasi. Buat acara ulang tahun perusahaan yang ke-20, dia bahkan pakai jam pasir mini segala buat ngebatasi waktu ngomong setiap orang di tim. Gak peduli semua stafnya ngerasa gak puas dan tertekan. Soalnya emang gak ada satupun ide karyawan yang trek di hatinya. Kritikan pedas yang terus-terusan keluar dari mulutnya bikin suasana rapat jadi benar-benar tegang. Dia bahkan gak nyadar pas namanya dipanggil buat ngomong. Pas dia nyoba ngejelasin, bicaranya malah gagap dan buang-buang waktu. Alhasil, dia langsung diusir dari ruang rapat sambil diomelin habis-habisan. Sepanjang waktu, Haijin cuma bisa termenung sedih sambil mikir, apa karena mukanya jelek, makanya bosnya itu gak peduli dan jahat banget ke dia. Rapat itu berakhir dengan semua ide majalah dari staf dicabik-cabik sama Sungjun, bikin para karyawan makin dongkol dan gak puas. Mereka mikir, dia kan orang yang baru balik dari Amerika dan gak paham sama selera pasar Korea. Tapi kok seenaknya banget ngasih penilaian buruk. Tapi pas jam pulang kerja, dia malah naruh kartu kreditnya di meja depan staf. Dia nyuruh mereka buat pergi nongkrong duluan dan bersenang-senang sepuasnya. Karena semua biayanya bakal dia yang tanggung. Sebenarnya sikap keras Sungjun itu bukan karena dia sombong atau mau ngehina karyawannya, tapi karena majalah nomor 1 di Korea ini terancam bakal ditutup total, mengikuti keputusan sepihak dari kantor pusat yang ada di Amerika. Makanya dia dikirim ke sini khusus buat nyelamatin cabang ini. Cabang Korea harus bisa naik ke posisi nomor 1 lagi dalam waktu cuma 1 bulan aja. Biar kantor pusat mau nyabut keputusan penutupan itu. Itulah alasan kenapa dia terpaksa neken bawahannya demi ngeluarin semua potensi terbaik para editor. Suatu hari pas cuaca lagi cerah, Haijin lagi sibuk ngejalani tugas kantor kayak biasanya. Pas lagi jalan, dia gak sengaja kesenggol orang dan malah jatuh pas kepelukan si bos killer, Sungjun. Kejadian itu seketika bikin jantung Haijin langsung deg-degan parah. Dia pun langsung ngomong gugup buat berterima kasih. Sungjun sengaja ngelepas tangannya sampai cewek itu jatuh ke lantai. Dia bahkan sempat ngatain kalau pikiran dan mata Haijin lagi ada masalah. Abis itu dia langsung melenggang masuk ke lift. Di situ Haijin mutusin buat gak tinggal diam lagi. Dia dapetin posisi kerjaan ini murni karena kemampuan dirinya sendiri yang emang lulus seleksi wawancara yang ketat. Namanya orang kerja pasti pernah bikin salah. Tapi dia heran kenapa bosnya itu sentimen banget sama dia. Tapi Sungjun tetap sama sikap sombongnya dan gak mau kalah. Dia malah ngeritik kalau kerjaan Haijin bener-bener amatiran. Bicaranya gagap, dan pengalaman, serta skillnya bahkan dinilai gak pantas buat menyandang nama Haijin. Ternyata selama ini Sungjun sengaja ngasih perhatian lebih, cuma gara-gara nama cewek itu mirip banget sama cinta pertamanya. Hal ini jelas bikin Haijin makin kesel setengah mati. Udah gak ngenalin kalau ini dia yang asli, malah berani ngatain lagi. Kalau udah begini jalannya, dia bertekad gak bakal keluar dari kantor itu. Dia bakal tetap bertahan di sana tiap hari, buat bikin bosnya itu pusing. Besok paginya, Haijin datang ke kantor tanpa rasa takut sedikit pun. Dia bahkan berani ngomongin kejelekan bosnya bareng rekan kerja yang lain. Dia bilang kalau bosnya itu sama sekali gak ganteng, sifatnya aneh, dan mukanya selalu ditekuk alias cemberut. Pantesan aja
dia gak punya teman satupun. Merasa puas bisa ngelampiasin kekesalannya, Hae-jin terus ngomong makin pedas. Padahal dia gak sadar kalau Sung Jun udah berdiri tepat di belakangnya. Pas dia balik badan dan melihat muka cowok itu, dia langsung berteriak histeris ketakutan. Teman-teman kantor yang tadinya asyik gosip bareng dia, cuma bisa pura-pura gak tahu dan langsung bubar jalan. Mereka ninggalin Hae-jin sendirian, ngehadapin si bos killer itu. Tapi Sung Jun ternyata gak peduli sama omongan itu. Dia cuma narik berkas dokumen dari bawah tempat duduk Hae-jin, terus niup debunya, dan langsung pergi gitu aja. Sung Jun lagi rapat bisnis bareng koleganya di sebuah hotel mewah. Tapi di sana dia malah gak sengaja ngelihat kalau HRI ternyata juga ada di hotel yang sama. Sung Jun langsung narik tangan HRI dan nanya bingung, kenapa dia belum berangkat kuliah ke luar negeri. Karena panik, HRI langsung meluk Sung Jun biar dia bisa copot dan ngebuang name tag hotelnya. Sialnya, rekan kerja HRI malah ngambil name tag itu. Orang itu manggil HRI dengan sebutan manajer. Jadinya dia gak bisa bohong lagi di depan Sung Jun. Akhirnya HRI beralasan kalau dia emang sempat liburan ke Eropa, tapi tiba-tiba dapat tawaran kerjaan bagus di hotel ini. Makanya dia mutusin buat tetap tinggal dan kerja di Korea. Cuma emang belum sempat ngabarin Sung Jun aja. Untungnya Sung Jun gak curiga dan malah ngerasa seneng banget, karena itu artinya dia bisa sering ketemuan sama Hae-jin. Begitu Sung Jun pergi, dia langsung nelpon Hae-jin buat minta bantuan. Orang yang ngangkat telepon malah Shin Hyuk, rekan kerjanya Hae-jin. Pas udah nyampe rumah, HRI buru-buru bilang ke Hae-jin bahwa kebohongan soal kuliah di luar negeri udah ketahuan sama Sung Jun. Tapi di sisi lain, Hae-jin juga lagi kesal dan bersumpah kalau mulai sekarang dia mau mutusin semua hubungan dengan Sung Jun yang super jahat itu. Dia bahkan ngelarang keras HRI buat gak nibet-nibet nama cowok itu lagi di depannya. Gara-gara itu, HRI jadi gak berani cerita soal kejadian berpapasan di hotel tadi. HRI takut kalau Hae-jin bakal makin marah besar, jadi dia mutusin buat nyelesain masalah ini sendirian aja. Besok paginya, Sung Jun memulai aktivitasnya seperti biasa. Dia benar-benar fokus dan tenggelam dalam kerjaannya, sampai-sampai dia gak sengaja salah ngira air di vas bunga sebagai kopi buat dia minum. Terus pas lagi berhenti di lampu merah, dia gak sengaja dengar ada orang di luar yang nyeletuk, "Lampu hijau? Yuk jalan." Ucapan itu otomatis bikin dia kaget, karena itu adalah kalimat kebiasaan yang sering diucapin Hae-jin waktu mereka masih kecil dulu. Padahal emang beneran ada Hae-jin asli di sana yang kebetulan lagi nyebrang di jalanan yang sama. Tapi sayangnya mereka berdua tetap gak saling ngeh. Sung Jun sempat ngira kalau HRI yang lagi ada di sekitar situ. Jadi dia langsung nelpon buat mastiin. Tapi ternyata bukan. Begitu nyampe di kantor, Sung Jun langsung ngumpulin bawahannya buat rapat darurat. Mereka ngebahas soal ide-ide baru. Tapi apapun usulan dari staf, gak ada satupun yang dia setujui. Sampai akhirnya, ketua tim nyuruh Hae-jin buat nyalain proyektor biar presentasinya bisa dimulai. Tapi gara-gara saking gugupnya, dia malah salah megang lampu LED dan sorotannya malah pas kena ke muka Sung Jun. Pas dia nyoba benerin pakai tombol lain, dia malah gak sengaja nyalain lampu sorot depan yang super terang dan lampunya malah nembak ke arah mukanya sendiri. Kejadian konyol itu sontak bikin temen-temen kantornya gak bisa nahan tawa. Untungnya setelah itu, dia akhirnya berhasil nyalain proyektornya. Begitu rapatnya kelar, Shin Hyuk sadar banget kalau Hae-jin bener-bener ketakutan setengah mati sama si wakil editor. Jadi dia sengaja tinggal di ruangan buat ngegodain cewek itu, bikin Hae-jin kabur dengan muka yang makin panik. Hal itu justru bikin Shin Hyuk ngerasa kalau Hae-jin tuh imut banget. Gak lama kemudian, pas Sung Jun minta laporan hasil rapat hari ini dianterin ke ruangannya, Hae-jin langsung panik dan minta tolong ke rekan kerja yang lain. Dia minta diajarin beberapa istilah khusus dunia fashion. Tapi sayangnya, semua orang lagi pada sibuk sendiri. Alhasil, dia terpaksa nyerahin laporan yang isinya masih banyak salah ketik. Gara-gara itu, Sung Jun langsung ngomelin dia habis-habisan. Dia ngeritik pemahaman Hae-jin yang dinilai payah banget. Bahkan nuduh kalau dia bisa masuk ke kantor ini lewat jalur orang dalam. Tuduhan kasar itu jelas bikin hati Hae-jin sakit banget. Dia pun nyoba ngejelasin kalau dia tuh sebenarnya lulus resmi buat posisi staf administrasi, tapi emang diperbantukan sama ketua tim ke divisi majalah fashion ini buat bantuin kerja di sana. Dia juga udah berusaha keras buat belajar istilah-istilah mode, jadi dia sama sekali gak pakai jalur orang dalam. Tapi Sung Jun benar-benar gak mau peduli. Dia menegaskan cuma mau kerja bareng orang-orang yang profesional. Jadi kalau cara kerja Hae-jin masih lambat kayak begini, dia bakal langsung memecatnya. Dia langsung melempar berkas laporan tadi ke lantai, terus ngusir Hae-jin keluar ruangan sambil ngedumel kesal. Siapa sih yang masukin orang gak kompeten kayak gini ke kantor? Hae-jin merasa sedih banget sama nasibnya. Sebelum akhirnya dia kudu pergi ke gudang buat ngebantuin Mina nyortir barang-barang kosmetik. Tapi dasar emang gak tahu apa-apa, dia kebingungan karena gak hafal nama-nama produknya. Di sana dia malah papasan lagi sama Sung Jun yang lagi ngecek lemari baju contoh. Pas udah balik lagi ke meja kerjanya, dia malah dikerjain sama Shin Hyuk sampai kepalanya gak sengaja kejedot bungkus mie instan. Rasanya semua orang di kantor itu sengaja pengen ngebully dia. Karena capek, Hae-jin balik ke ruangan divisi administrasi lamanya dan minta buat ditugasin di sana aja. Setidaknya di sini dia cuma perlu bersih-bersih atau sekadar bikin teh. Ngelakuin apa aja, asal gak terus-terusan dihina dan diremehin orang. Tapi sayangnya, sang manajer tetap nyuruh dia balik kerja ke tim majalah fashion tadi. Hae-jin langsung kelihatan repot ngebawa tumpukan barang bawaan dan lanjut ngerjain tugas-tugas dari seniornya. Seharian itu dia sibuk mondar-mandir kayak gasing. Pas waktu pulang kerja tiba, dia sampai ketiduran di dalam bus gara-gara kelewat capek. Tapi begitu ngelihat ada nenek yang gak kebagian tempat duduk, dengan tulus dia langsung berdiri dan ngalah memberikan kursinya buat ditempatin sama si nenek tadi. Nyampe di rumah, Hae-jin langsung curhat dan ngeluh ke sahabatnya HRI. Dia pikir dia bakal dapat kata-kata penenang
atau dihibur. Tapi dia malah dibilangin sama HRI biar tersadar dari keterpurukannya. HRI ngingetin kalau setiap bidang industri pasti punya istilah khususnya masing-masing. Jadi dia nggak bisa nyamain itu dengan kehidupan biasa. Makanya HRI nyuruh dia kalau emang mau kerja di dunia fashion, dia harus inisiatif buat belajar secara mandiri dulu. Wajar banget kalau seorang atasan bakal ngomelin bawahannya yang kerjanya nggak bener. HRI nanya, semenjak dia dipindahin ke sana, apa dia udah beneran nyoba buat usaha keras? Apa dia udah aktif nyari tahu dan baca majalah-majalah fashion yang ada di timnya? Atau dia cuma sekadar nanyo-nanya ke orang lain soal ini itu? Dan apa itu? Tanpa ada aksi nyata, dia dinilai nggak proaktif buat ngembangin kemampuannya sendiri, tapi malah selalu nyalahin keadaan atau orang lain karena dirasa bikin susah tugasnya dan gak ada yang mau bantuin dia. Omongan jujur dari HR itu sukses bikin Haejin gak bisa tidur semalaman, sampai akhirnya dia sadar kalau selama ini sikapnya emang salah. Malam itu juga dia langsung ngambil inisiatif buat ngedatengin rak buku koleksi fashion milik HRI. Dia mulai nyari majalah-majalah di sana. Ternyata HRI udah tahu kalau Haejin pasti bakal nyari referensi bacaan ke tempat ini. Makanya dia sengaja ninggalin catatan penuh semangat buat ngehibur sahabatnya itu. Dari situlah perjuangan keras Haejin buat mendalami dunia mode resmi dimulai. Dia selalu nyempetin belajar pas lagi berangkat kerja. Dan pas pulang malam, dia lanjut belajar langsung dari lemari baju HRI. Dia merhatiin teknik padu padan baju, belajar kosmetik, dan juga berlatih melihat pakaian orang yang lewat di jalanan. Dia nyoba nebak merek dan kombinasi gayanya untuk melatih kepekaan matanya. Berkat kerja kerasnya itu, wawasannya soal fashion meningkat pesat, dan performa kerjanya di kantor pun jadi jauh lebih rapi dan memuaskan. Sampai-sampai dapat pujian langsung dari si pemimpin redaksi yang super perfeksionis. Pas lagi rapat, dia udah bisa nangkep istilah-istilah sulit yang diomongin staf, bahkan berkas laporan kerja yang dia serahin ke meja Sungjun. Sekarang hasilnya benar-benar rapi dan sempurna. Cuma ya emang dasarnya kelakuan ceroboh dan kikuknya, Jin kadang masih suka kumat. Pas jam pulang kantor, Shin Hyuk terus-terusan maksa buat ngajakin dia pergi makan topoki bareng. Hai Jin, sebenarnya bingung sendiri, sejak kapan mereka berdua jadi seakrab ini? Karena cowok itu hobi banget ngintilin dia kemana-mana. Tapi karena capek nolak, akhirnya dia pasrah dan ikut aja. Pas lagi asyik makan, Shin Hyuk sengaja bertingkah panik, sampai gak sengaja numpahin saus ke bajunya sendiri. Dia ngelakuin itu sengaja biar Haejin tahu bahwa dia bukan satu-satunya orang yang ceroboh dan kikuk. Jadi dia gak perlu ngerasa sedih lagi gara-gara sibuk ngelapin sisa saus di bajunya. Haejin sampai gak sadar kalau HP Nia dari tadi berdering terus. Ternyata telepon itu dari HRI yang terpaksa pulang ke rumah buat ngerayain hari ulang tahun ayahnya. Rumah itu sebenarnya jadi tempat yang paling gak nyaman dan dingin buat dia semenjak ibu kandungnya meninggal dunia dan sang ayah mutusin buat menikah lagi. Hubungan antara dia, ibu tiri, dan ayahnya emang bener-bener gak akur. Malam itu si ibu tiri sengaja ngomongin hal buruk soal almarhumah ibu kandung HRI, yang bikin emosi HRI langsung terpancing, sampai nekat balik ngomelin ibu tirinya itu. Sebagai orang yang gak tahu sopan santun, tapi hal yang paling bikin hati HRI hancur dan sedih, Ayah Hanfa sama sekali gak mau denger penjelasan dari sudut pandangnya, malah langsung menampar mukanya keras-keras, sambil maksa dia buat minta maaf ke si ibu tiri. Kecewa berat dengan sikap ayahnya, HRI akhirnya terpaksa minta maaf lalu pergi. Dia keluar terus nyoba nelpon Haejin, berharap kalau sahabatnya itu mau datang buat dengerin semua curhatannya. Tapi ternyata nggak dapat respon sama sekali. Padahal malam ini HRI ada janji ketemu Sungjun buat mutusin hubungan mereka. Tapi karena emosinya lagi kacau dan ngerasa kesepian, dia malah pergi minum sendirian. Sementara Sungjun udah nungguin di tempat janjian dari tadi. Pas Sungjun nelpon, baru tahu kalau HRI lagi di bar. Jadi dia langsung nyusul ke sana. Pas nyampe, dia ngelihat HRI lagi digangguin cowok. Sungjun langsung buru-buru misahin. Cowok itu malah ngatain HRI cewek genit. Bikin Sungjun emosi besar. Dia sampai ngepruk buah nanas ke kepala cowok itu. Akhirnya keributan selesai. Kepala cowok itu bocor. Tangan HRI juga luka tergores. Dan dahi Sungjun ikut luka ringan. Gara-gara kelempar asbak pas berantem tadi, HRI ngerasa bersalah banget karena Sungjun terluka demi ngebelain dia. Padahal Sungjun justru lebih khawatirin kondisi HRI. Baru deh Haejin buka HP, terus buru-buru nyusul ke bar. Tapi pas dia nyampe, Sungjun udah keburu ngebawa HRI ke rumah sakit. Sungjun bahkan perhatian banget, mampir ke minimarket buat beliin kapas pembersih luka. Terus dia ngajak HRI makan makanan masa kecil mereka dulu. Walaupun HRI gak punya kenangan soal makanan itu, dia akuin rasanya emang enak banget. HRI ngerasain ketulusan Sungjun pas dengar cerita masa lalu, dan betapa berartinya sosok Haejin buat cowok itu. Hal ini bikin HRI jadi berat buat mutusin hubungan. Apalagi malam ini, Sungjun lagi terluka demi dia. Jadi, untuk sementara, HRI batal ngomongin soal kata putus. Dan sejak malam itu juga, hati HRI mulai goyah dan baper gara-gara kebaikan dan perhatian dari Sungjun. Besok paginya, Sungjun mampir ke kafe langganannya buat beli kopi. Kali ini, si pelayan buru-buru ngamanin vas bunga di meja, biar nggak terminum lagi. Pas Sungjun mau jalan pergi, dia nggak sengaja nemuin buku catatannya, Haejin. Buku itu ternyata ketinggalan gara-gara adiknya, Haejin, gak sengaja ninggalin barang itu di kafe. Tapi apesnya, di waktu yang barengan, Haejin juga datang ke kafe itu buat nyusul adiknya. Masalahnya, muka adiknya Haejin tuh mirip banget sama muka Haejin pas masih kecil dulu. Jelas hal ini bikin Sungjun langsung melongo kaget. Rasanya kayak ngelihat cinta pertamanya hidup kembali. Apalagi pas tahu kalau buku harian itu punya si adek. Sungjun pun langsung nanya-nanya lembut buat mastiin identitas bocah itu. Pas Hairin bilang kalau dia adiknya Haejin. Haejin asli yang ngelihat dari jauh langsung jantungan karena panik rahasianya terbongkar.
Dia langsung balik badan buat kabur. Dia nekat nelepon Sungjun dan bohong kalau kepala editor lagi nyariin dia sekarang juga. Dia nyuruh Sungjun buru-buru balik ke kantor. Taktik itu berhasil bikin Sungjun langsung pergi dari kafe. Sebenarnya Sungjun tuh gak cuma galak sama Haejin doang, atau karena masalah fisik, tapi emang ke semua staf kantor. Dia selalu masang muka sepet, bahkan ide-ide dari editor, maupun konsep yang dibuat langsung sama ketua tim. Kalau ada cacat dikit aja, atau dirasa kurang kreatif, bakal langsung ditolak mentu-menta sama Sungjun. Sikap cowok itu cuma bisa melunak kalau lagi sama orang yang dia anggap sebagai cinta pertamanya. Pas lagi berangkat kerja, Sungjun ngelihat pemandangan langit bagus banget. Dia sengaja foto terus dikirim ke sekalian nanyain kabar luka tangannya semalam. Perhatian manis ini sukses bikin hati HRI yang kesepian ngerasa terhibur pas lagi jalan di mall. Di saat yang sama, Haejin sebenarnya pengen ikut memfoto langit juga, tapi tiba-tiba digangguin sama Shin Hyuk. Cowok itu emang pengen PDKT sejak kejadian di bus tempo hari. Shin Hyuk ngelihat ketulusan Haejin ngasih kursi ke nenek-nenek. Dia nggak peduli sama penampilan luar cewek itu. Dia jatuh cinta sama inner beauty yang dipunya Haejin dan mulai suka beneran sejak malam itu. Pas pulang ke rumah, masih kepikiran sama omongan pedas si kepala editor. Intinya dia ngerasa emang harus ngerubah gaya penampilannya. Jadi malam itu dia mulai dandan dan siap-siap. Pas dia datang ke kantor besok paginya, penampilannya sukses bikin Sungjun kaget setengah mati. Dapat tugas dari Sungjun buat nyari supir dadakan yang mau nganterin dia ke bandara buat jemput klien rekanan. Gak ada satupun staf yang mau semobil bareng bos killer itu. Tapi tiba-tiba, Haejin malah angkat tangan nawarin diri. Padahal aslinya dia lagi dijahilin sama Shin Hyuk gara-gara dibilang ketiak bajunya robek. Jadinya dia ngangkat tangan buat ngecek dan dikira mau wajuin diri. Tepat jam 4 sore, Sungjun masuk ke dalam mobil dan mereka pun berangkat. Pas Sungjun melihat ke arah kaca spion tengah, dia langsung kaget pas tahu supirnya Haejin. Dia nanya, "Kamu beneran punya SIM?" Haejin dengan pede jawab, "Kalau ujian teorinya dapat nilai sempurna, alias 100. Tapi pas ujian praktik menyetir, dia emang mepet, hampir gak lulus, tapi tetap dapat SIM." Walaupun sebenarnya dia sebel banget sama bosnya ini. Haejin tetap nyoba nyari topik seru biar suasananya cair, tapi karena dicuekin habis-habisan, dia jadi kesel sendiri sambil fokus nyetir. Sungjun gak bilang mau ke bandara mana. Alhasil, Haejin malah ngambil rute ke bandara yang paling jauh. Pas mereka berdua baru sadar salah jalan. Posisi mobil udah kepentok di jalan tol satu arah. Kalau mau muter balik, mereka harus keluar lewat gerbang tol terdekat dulu. Sialnya, jalanan di depan malah macet total gak bergerak. Padahal susah banget buat bikin janji sama artis terkenal itu. Kalau sampai telat jemput hari ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan kedua lagi. Sadar kalau ini murni kelalaiannya, Haejin langsung turun dari mobil di tengah kemacetan. Dia nyamperin seorang bapak pedagang bermotor, terus minta tolong buat ngebonceng Sungjun biar bisa cepet nyampe ke bandara, biar gak telat jemput kliennya. Belum sempet Sungjun protes atau mikir, Haejin langsung masangin topi pengaman ke kepalanya. Lalu Sungjun langsung dilarikan pergi sama si abang kurir. Abang pengendara motor itu lihai banget, nyalip di antara antrean mobil yang macet total, dan sukses ngebawa Sungjun lepas dari jebakan macet. Pas akhirnya, Haejin nyampe menyusul ke bandara. Urusan jemput klien ternyata udah beres dan aman semua. Dia pun langsung ngerasa lega, tapi nyatanya Sungjun tetap emosi. Dia malah ngomelin Haejin habis-habisan karena teledor. Mendengar itu, Haejin langsung naik pitam. Padahal jelas-jelas tadi dia udah berkeli-keli nanya tujuan bandaranya ke Sungjun, tapi cowok itu malah asyik nyuekin dia. Kesabaran habis, Haejin langsung nahan pintu mobil Sungjun dan ngebentak bosnya itu. Dia bilang dia benci banget sama tipe orang yang baru ngerasa kalau punya posisi atau derajat sedikit lebih tinggi dari orang lain, terus langsung suaneng-wonong ngerendahin mereka kayak gini. Habis puas numpahin kekesalannya, dia langsung banting pintu mobil, terus nenteng 2 bungkus topoki porsi gede dan mutusin buat pulang sendirian. Bagi Haejin, cinta pertamanya dulu sama sekali bukan orang seegois ini. Pas malamnya, Haejin ngajak HRI buat pergi minum bareng, biar stresnya hilang. Tapi ternyata gak cuma Haejin yang lagi galau, kondisi emosi HRI pun lagi hancur banget. Soalnya tadi, ayahnya sempat datang nemuin dia buat minta maaf soal insiden tamparan kemarin. Tapi ujung-ujungnya, sang ayah tetap nuntut HRI buat ngalah dan nerima si ibu tiri. Dengan alasan kalau wanita itu orangnya sensitif. HRI langsung ngebatin kecewa kalau istri baru papa dibilang sensitif. Terus gimana sama aku? Ayahnya malah nyuruh dia pulang biar bisa makan bareng keluarga. Sementara itu di kantor majalah fashion, luar ruangan tiba-tiba turun hujan, deras banget. Pas banget ngegambarin suasana hati Haejin dan HRI yang lagi suram hari ini. Pas mau pergi, Haejin gak sengaja ngambil payung yang dulu pernah dikasih Sungjun ke HRI. Hal itu otomatis bikin dia kaget pas melihatnya. Tapi dia nyoba mikir kalau itu cuma kebetulan mirip aja. Ngerasa ada hal yang gak biasa, Haejin pun buru-buru berangkat pergi. Dia sengaja nyampe duluan di bar buat nungguin sahabatnya. Tapi ternyata HRI belum baca chat ajakan itu. Dia malah milih berendam di kolam renang buat lari dari kenyataan pahit. Tapi tetap aja pikirannya masih kacau balau. Dan dia gak tahu harus gimana lagi. Saking galaunya, pas gak sengaja ketemu Sungjun di area gym. HRI bahkan gak peduli dan nyuekin dia. Tapi Sungjun beda. Dia langsung sadar kalau cewek ini lagi sedih. Akhirnya Sungjun mutusin buat nyudahin olahraganya dan nemenin dia keluar. Pas udah di luar, Sungjun ngajak HRI ke taman buat main bulu tangkis bareng. Cara ini terbukti ampuh banget buat ngilangin stres dan penat di kepala. Hal itu sukses bikin perasaan HRI jadi jauh lebih nyaman. Karena Sungjun terus-terusan ngasih perhatian semanis itu. Lama-lama hati HRI mulai luluh dan terikat dengannya. Untuk pertama kalinya,
HRI mulai terbuka dan cerita kalau dia kangen banget sama almarhumah ibunya. Sungjun ngaku kalau dia pun pernah ngerasain luka mendalam yang sama, tapi dia berhasil bangkit melewati masa sulit itu. Berkat dukungan penuh dari sahabat kecilnya dulu, alias Haijin asli, pengakuan itu sontak bikin rasa bersalah HRI muncul lagi. Sementara itu, Haijin udah telanjur mabuk berat, dan orang yang duduk nemenin dia minum di meja dari tadi ternyata adalah Shin Hyuk yang kebetulan baru beres kerja. Kelihatan mabuk banget dan tiba-tiba senyum sendiri. Niatnya mau ngegodain biar kedengaran dan pengen seru-seruan. Padahal Haejin udah teler banget, dia hampir aja bocorin rahasia antara dia dan Seongjun. Mau diceritain ke Shin Hyuk. Untungnya, dia keburu tepar karena terlalu mabuk. Akhirnya dia harus dipapah pulang. Di jalan Haejin malah gerasa krusuk, terus dia malah selonjoran di tanah. Dia ngeluarin semua isi kantongnya dan ambil HP-nya buat telepon Seongjun. Pas teleponnya diangkat, Haejin langsung teriak-teriak ke dia. Dia ngomel-ngomel dan ngatain Seongjun orang jahat. Terus dia ngaku kalau identitas aslinya itu Haejin. Tapi Seongjun malah santai banget, gak kaget sama sekali. Dia malah nanya, "Kamu mabuk ya?" Dan nyuruh dia cepetan pulang ke rumah. Besok paginya, pas bangun, dia muntah-muntah dan baru tahu dari cerita hari semalam kalau ternyata Shin Hyuk yang ngantarin dia pulang. Katanya dia bahkan sempat muntah di sekujur badan Shin Hyuk. Haejin langsung malu setengah mati. Pas Haejin mau berangkat kerja dan lagi nyebrang jalan, dia ngelihat HP-nya dan baru sadar kalau semalam beneran telepon Seongjun. Dia langsung panik, takut salah ngomong ke dia. Pas ketemu Shin Hyuk, dia langsung buru-buru nanya, "Semalam aku ada ngomong yang aneh-aneh, gak ke wakil editor?" Shin Hyuk malah jual mahal dan gak mau jawab. Dia malah malak Haejin buat beliin 2 kimbap sebagai uang tutup mulut. Habis itu baru Shin Hyuk cerita kalau semalam Haejin ngatain wakil editor brengsek. Makanya HP-nya langsung direbut dan dimatiin cepet-cepet. Dengar itu, Haejin langsung bisa bernapas lega. Anehnya, walaupun udah dimaki-maki sama Haejin, Seongjun biasa aja dan gak mempermasalahkannya. Beda banget sama sifat kaku dan galaknya yang biasa. Ternyata dia juga sadar kalau dia sendiri yang salah. Kemarin pas lagi ngopi, dia dengar pelayan kafe ngomong kalau Seongjun udah fokus sama satu hal. Dia gak bakal dengar apapun omongan orang di sekitarnya. Jadi insiden salah jalan kemarin itu murni salah dia, tapi dia malah nyalahin semuanya ke Haejin. Hari ini, pemimpin redaksi mau ngerayain kerjasama bareng artis terkenal yang sukses didapat berkat bantuan Seongjun. Mereka bikin pesta dan semua karyawan wajib ikut. Seongjun sebenarnya gak mau minum, tapi dipaksa terus sama editor dan jajaran kepala. Daripada nolak terus dan bikin suasana jadi canggung sama atasan, Seongjun langsung ngambil segelas wine dan langsung ditenggak habis sekali minum. Mukanya kelihatan masih sadar pas dia berdiri buat pamit. Tapi pas Haejin dan Shin Hyuk ikutan keluar, mereka malah ngelihat dia udah pingsan di lantai. Akhirnya mereka berdua berbaik hati mapa Seongjun balik ke hotelnya. Shin Hyuk kehausan, makanya dia nyuruh Haejin buka kulkas Seongjun buat ngambil minum. Pas dibuka, ternyata isinya cuma air mineral doang. Haejin jadi agak khawatir sama Seongjun, soalnya demi nurunin berat badan, dia cuma minum air putih sambil banyak pikiran. Tiba-tiba Haejin baru sadar kalau HP-nya ketinggalan di kamar Seongjun. Padahal di dalam HP itu ada semua foto dia bareng Hari. Makanya dia mikir keras buat nyoba nebak password pintunya. Tapi beberapa kali coba selalu gagal. Untungnya, berkat ingatan soal buku harian lama mereka, dia berhasil nemuin password yang benar buat buka pintu. Haejin masuk ke kamar, diam-diam. Untung Seongjun masih tidur pulas, jadi dia bisa langsung ngambil HP-nya kembali. Sementara itu, di hotel tempat Hari kerja, ada tamu VIP yang nyewa ruangan. Dia minta dititipin pemutar musik, tapi gak kunjung diambil-ambil karena layanannya harus VIP. Hari mutusin buat nganterin langsung barang itu. Di koridor, dia ketemu cowok yang pakaiannya kucel banget. Hari langsung buru-buru mau nyeret dia keluar. Gak nyangka, ternyata cowok kucel itu tamu VIP-nya. Dan yang lebih bikin kaget, orang itu ternyata Shin Hyuk, si anak konglomerat yang kerja cuma karena hobi. Balik lagi ke cerita Haejin, dia gak langsung pergi dari situ. Soalnya dia malah asyik ngelihatin bingkai puzzle. Puzzle yang kurang satu keping itu punya kenangan manis. Pas dia dan Seongjun nyusun bareng, waktu mereka masih kecil dulu. Pas Haejin baru mau nyentuh pajangan itu, Seongjun keburu bangun dan tiba-tiba udah ada di belakangnya. Haejin kaget banget sampai refleks nyenggol wadah kaca puzzle-nya sampai pecah berantakan. Takut Haejin nginjak pecahan kaca, Seongjun langsung narik dia ke pelukannya. "Ngapain Haejin ada di kamarnya? Kamu sengaja ngerusak barangku buat balas dendam soal kejadian di bandara kemarin?" Haejin buru-buru bilang enggak. Terus pas dia mau nunduk buat bersihin serpihannya, Seongjun melarang dia buat nyentuh itu. Padahal Haejin udah ngejelasin kalau dia sama Shin Hyuk yang ngapah dia pulang semalam. Tapi Seongjun tetap gak percaya. Soalnya pas dia bangun, cuma ada Haejin doang di kamar. Dijelasin kayak gimana juga percuma. Akhirnya Haejin mutusin buat pergi aja dulu. Tapi pas udah di luar, dia baru sadar kalau dia salah pakai sandal milik Seongjun. Terpaksa deh, dia balik lagi ke depan pintu. Gak lama kemudian, pintunya kebuka sedikit. Sandal Haejin yang sempat ketinggalan dikembaliin lewat sela pintu. Sambil nahan malu, dia juga balikin sandal milik Seongjun. Haejin sempat ngedumel, cowok kok cuma minum segelas langsung tepar. Langsung teler gitu aja. Seongjun langsung buka pintu lebar-lebar
dan ngancam bakal mecatin dia kalau nggak pergi. Hari ini, orang tua Hejin lagi masak besar, makanya Hari main ke rumah buat makan bareng. Keluarganya emang udah ngap. Hari kayak anak kandung sendiri. Beres, makan. Hejin masuk ke kamarnya buat nyari sesuatu. Pas lagi ngelihatin barang-barang jadulnya, dia nggak sengaja nemuin kepingan puzzle yang hilang selama ini. Kepingan itu terselip di dalam buku cerita anak-anak buatan dia sendiri. Memori masa kecilnya langsung keputar lagi. Dulu, Songjun sendiri yang ngasih kepingan puzzle bentuk payung itu ke dia. Dia janji, kelak pas dia udah balik, dia bakal jadi payung yang selalu ngelindungin Hejin. Tapi sekarang situasinya malah rumit. Hejin gak berani jujur. Dan Songjun pun gak ngenalin dia sama sekali. Pas lagi di jalan balik, Hejin dapat telepon dari rekan kantornya. Dia diminta datang ke kantor buat bantuin nyelesain laporan kerjaan temennya itu. Alasannya karena si teman lagi sibuk perawatan kecantikan. Karena Hejin iya aja, Hari bawaannya pengen citak dia karena terlalu polos. Beres ngerjain tugas itu, Hejin penasaran dan iseng masuk ke ruangan Songjun. Di sana dia nggak sengaja matahin tangan manekin pajangan. Dia nggak nyangka kalau Songjun bakal balik ke kantor jam segitu malam. Karena panik, Hejin langsung buru-buru ngumpet di dalam lemari. Dari dalam lemari, dia malah denger rahasia kalau majalah Mos Korea, kalau performa dan penjualannya nggak naik drastis. Sekarang dia ngerti alasannya Songjun, selalu keras dan nuntut semua orang buat kerja rodi. Walaupun udah nyoba sembunyi rapi, pada akhirnya Songjun tahu juga kalau dia ada di situ. Tapi Hejin janji gak bakal bocorin rahasia tadi. Makanya Songjun ngebiarin dia pergi sambil ngatain dia cewek ceroboh. Dia gak khawatir Hejin bakal mesem bocorin rahasianya. Tapi Hejin gak sadar kalau kepingan puzzle yang dia bawa malah jatuh satu keping tepat di depan pintu ruangan Songjun. Kelihatannya Songjun sendiri juga gak nge. Besoknya dia pergi nge-gym dan gak sengaja ketemu Hari yang baru aja selesai latihan juga. Tapi karena Hari pengen ngabisin waktu lebih lama bareng dia bohong dan bilang kalau dia baru aja nyampe, sambil beralasan kalau dia gak bawa mobil sendiri. Beres latihan bareng, Hari akhirnya nganterin dia pulang sampai ke depan kamarnya. Di situ, Songjun ngelihat ada bulu mata Hari yang jatuh di pipi. Dia langsung ngambilin bulu mata itu pelen-pelen buat Hari. Dia juga ngajakin Hari buat niup bulu mata itu sambil bikin permohonan. Kayak kebiasaan lama mereka waktu masih kecil dulu. Hal itu bikin Hari ketawa sekaligus makin ngerasa cemas. Pas balik ke rumah, Hari tiba-tiba ngerasa bersalah banget sama Hejin. Dia ngerasa udah manfaatin identitas sahabatnya, cuma demi bisa deket sama cinta pertama Hejin. Besok paginya, Hejin dan Songjun berangkat kerja bareng lagi, masih dengan kebiasaan lama yang gak berubah. Pas lampu jalan berubah, Hejin nyeletuk, "Lampu hijau, yuk jalan." Tapi kali ini, Songjun mulai bener-bener ngeh sama kehadiran Hejin. Tepat saat mereka berdua sampai di kantor, Hejin sadar kalau potongan puzzle-nya jatuh. Pas banget di dekat kantor Songjun, dia panik takut ketahuan, makanya dia harus nemuin duluan. Dia sampai merangkak di lantai bikin teman kantornya bingung. Padahal puzzle-nya udah keinjek sama Songjun, yang pas mau masuk ke ruangannya. Hejin langsung gercep, nyari alasan nganterin tugas berkas. Terus dia pura-pura menjatuhkan pulpen, biar bisa sekalian nunduk ngambil sesuatu. Intinya sih mau nyabut puzzle dari sol sepatu Songjun, tapi kakinya gerak-gerak mulu. Pas cowok itu nunduk, Hejin langsung kaget banget. Dia terus ngintilin Songjun sampai siang. Pas banget, puzzle-nya lepas dan jatuh. Shin Hyok langsung sigap meluk Hejin sambil ngambil potongan puzzle itu. Ternyata Shin Hyok sempat dengar pas Hejin tanya-tanya soal puzzle ke petugas kebersihan. Ditambah lagi malam sebelumnya, dia gak sengaja dengar identitas asli Hejin. Sebagai cinta pertamanya Songjun, makanya dia bantuin sembunyi. Songjun berterima kasih ke Hejin karena udah ngajak Shin Hyok makan barbeque bareng. Shin Hyok malah minta dianggap abang adikan, biar Hejin bisa bungkusi daging buat dia. Sementara itu, HRI lagi nungguin Songjun di tempat latihan sambil berharap cowok itu datang. Dia gak sadar sejak kapan dia mulai suka sama Songjun. Tapi karena cowok itu gak muncul, dia akhirnya pergi duluan. Pas lagi belanja di minimarket, dia gak sengaja ketemu Shin Hyok. Padahal aslinya Shin Hyok orang kaya, tapi dia lagi gak punya duit yang cukup buat bayar mie instan. Akhirnya HRI yang bayarin mie-nya, sekalian minta maaf soal kejadian kemarin. Pas dia sempat ngira Shin Hyok tunawisma, ngelihat cara makan Shin Hyok yang lahap dan cuek, HRI awalnya ngejek, tapi ujung-ujungnya dia malah ikutan makan mie bareng juga. Sambil muji kalau rasanya emang enak banget. Tiba-tiba Hejin telepon. Mereka berdua janjian mau jalan pulang bareng. Kirain mereka bertiga bakal ketemuan di jalan. Tapi Shin Hyok udah cabut duluan ke hotel. Pas Hejin balik ke rutinitas biasanya, HRI ngerasa udah gak nyaman lagi. Dia lagi dideketin sama cowok kaya. Dulu sih, cowok tipe begini standarnya dia banget. Tapi sekarang, cowok kayak gitu malah bikin HRI risih. Dia cuma pengen cinta yang simpel dan tulus. Bisa makan bareng dan saling curhat. Bukan pesta mewah kayak yang ditawarin cowok ini. Pas ngelihat sekelebat siluet Songjun di jalan, HRI langsung turun dari mobil buat ngejar. Tapi terus, dia sadar kalau selama ini, dia cuma bohongin Songjun. Dia merasa gak berhak buat mencintainya. Dengan galau, dia nyamperin Shin Hyok. Dia nanya,
gimana cara ngelupain orang yang bukan haknya. Malah dia minta Shin Hyuk pura-pura jadi tunangannya dan melamarnya di depan cowok pengganggu itu, supaya si cowok mundur dan ngelupain dia. Tapi malam itu mereka berdua nunggu lama banget. Si Seong Jun tetap gak datang-datang. Soalnya di jalan dia ngelihat ada kecelakaan mobil, mana posisinya lagi hujan deras. Bikin trauma beratnya kambuh karena inget almarhum ibunya. Dia panik sampai gak bisa ngendaliin mobilnya. Seong Jun maksain diri turun dari mobil, berniat lari secepat mungkin. Tapi badannya lemes banget sampai gak berdaya dan ambruk di jalanan. Pas banget Hae-jin lewat naik bus dan khawatir setengah mati. Ngelihat situasi itu, dia abaikan keselamatannya sendiri dan langsung lari buat mayungin Seong Jun pakai jas hujan. Dia juga terus nenangin cowok itu. Pas Seong Jun ngelihat wajah Hae-jin, bayangan cinta pertamanya langsung terasa nyata banget. Hae-jin akhirnya bawa dia neduh di halte bus pinggir jalan. Walaupun Seong Jun sempat ngusir dia, Hae-jin tetap nyariin taksi buat nganter dia pulang. Baru deh Hae-jin ngerasa lega buat pergi. HRI nyoba telepon Seong Jun, tapi malah tahu kalau cowok itu lagi pingsan di taksi. Dia langsung pamit singkat ke Shin Hyuk dan buru-buru pergi nyusul. Pas dia datang dan ngetuk pintu rumah Seong Jun, Seong Jun buka pintu dengan lemes, terus langsung ambruk meluk dia. HRI yang biasanya manja, rela masak bubur demi cowok yang dia suka, meskipun gerakannya masih kaku banget. Pas Seong Jun agak sadar, dia nyamperin HRI dan nanya kepentingannya. HRI yang gak mau buru-buru pamit, langsung nyari alasan buat tinggal lebih lama. Alasan mau balikin baju sekalian. Begitu buburnya selesai dimasak, ternyata Seong Jun udah ketiduran lagi. Di sisi lain, Hae-jin telepon Shin Hyuk buat minta tolong. Dia minta tolong dibawain bubur buat dianterin ke rumah Seong Jun. Sebagai gantinya, Hae-jin bakal kabulin 3 permintaan Shin Hyuk tanpa syarat. Karena ngerasa kesepakatan ini untung banget, Shin Hyuk langsung gas setuju. Dia pun anterin bubur itu ke tempat Seong Jun, tapi malah dicurigai sama security di sana. Pas nyampe depan pintu, dia malah ketemu sama HRI. HRI bilang kalau temannya lagi sakit. Pas HRI pergi, Shin Hyuk gak ambil pusing. Dia langsung masuk ke kamar Seong Jun, pakai kartu akses cadangan dari hari sebelumnya. Pas lihat toples isi potongan puzzle, di situ dia langsung paham situasinya. Sambil ngeliatin Seong Jun yang lagi telet, Shin Hyuk gumam soal identitas aslinya, Hae-jin. Terus dia ngebuang bubur asem buatan HRI dan diganti sama bubur enak yang dititipin sama Hae-jin tadi. Niatnya sih Shin Hyuk mau langsung balik, tapi karena demam Seong Jun tinggi banget, akhirnya dia mutusin stay buat ngerawat cowok itu. Besok paginya, Seong Jun sok berat pas bangun ada cowok lain di rumahnya. Dia langsung panik ketakutan. Shin Hyuk ngejelasin kalau dia disuruh Hae-jin buat ngejagain dia, jadi bukan penyusup. Karena kemarin gak sempet bawa baju ganti, makanya dia minjem celana dalam Seong Jun dulu dan janji bakal segera dikembalikan. Mendengar itu, Seong Jun langsung merinding. Akhirnya celana dalam itu diikhlasin aja buat Shin Hyuk. Gak lama setelah itu, Seong Jun enchat HRI buat makasih soal buburnya. Dia salah paham, ngira bubur yang dimakan itu murni buatan HRI. Gara-gara ikutan kehujanan bareng Seong Jun, hari ini Hae-jin masuk kerja sambil sakit-sakitan. Flu-nya lumayan parah. Tiap dia bersin, teman kantornya pada parno ketakutan. Seong Jun yang liatin dia jadi ngerasa bersalah banget. Gimana pun juga, Hae-jin sakit gara-gara dia. Apalagi kemarin dia dipayungin pas hujan, bikin Seong Jun ngerasa kayak lagi bareng cinta pertamanya. Dia pun buru-buru ke apotik, beli obat flu. Terus balik lagi ke kantor buat naruh obat itu di meja Hae-jin. Tapi pas ada orang lewat, dia langsung buru-buru nyembunyiin obat itu. Terus melipir ke tempat lain, jual mahal banget demi jaga image bos galak. Pas dia udah buletin tekad, ternyata udah keduluan orang lain. Si Shin Hyuk tanpa ragu langsung nempelin plester kompres demam ke jidat Hae-jin. Dia juga ngasih masker kucing yang lucu. Seong Jun yang gagal ngasih obat akhirnya bete. Dia langsung nyari gara-gara dan marahin Hae-jin soal laporan kerjaan. Terus ngebuang kantong obatnya sambil kesel. Siangnya, Seong Jun ngajak HRI makan bareng buat balas budi soal bubur kemarin. Kebetulan lagi hujan lagi, dan di situ dia sadar kalau HRI nggak trauma sama hujan, nggak kayak cinta pertamanya dulu. Karena sering main bareng ibunya pas hujan. HRI yang sadar suasananya jadi aneh, langsung ngeles. Balik lagi ke suasana kantor. Pas jamnya pulang kerja, kayak biasa, teman-teman kantor numpukin kerjaan ke Hae-jin. Karena udah biasa dimanfaatin, dia pasrah aja nerima semua tugas itu. Berhubung kondisinya lagi flu dan efek obat yang dikasih Shin Hyuk, matanya ngantuk berat sampai nggak bisa melek. Akhirnya dia ketiduran. Seong Jun yang ngelihat kejadian itu langsung gercep datang buat bantuin dia. Dia sengaja matiin telepon kantor biar nggak ngeganggu tidurnya Hae-jin. Tiba-tiba ada teman kantor yang ternyata belum pulang dan sengaja pakai topeng buat nakut-nakutin orang. Seong Jun yang kaget langsung refleks lompat ke pangkuan Hae-jin. Pas sadar, dia langsung salah tingkah, ngeles, terus kabur. Dia sendiri bingung kenapa bisa refleks sekonyol itu. Nggak cuman itu, Seong Jun bahkan ngikutin Hae-jin pulang. Dia nggak tega ngelihat Hae-jin yang ngeliatan ngantuk berat. Pas Hae-jin naik bus, dia ikut naik bus yang sama dan duduk di sebelahnya. Terus dia biarin kepala
Hae-jin nyender di bahunya pas tidur. Tapi karena gengsi, dia nutupin mukanya sendiri biar kalau cewek itu bangun, gak bakal ketahuan. Pas nungguin Hae-jin keluar dari mobil, dia diam-diam ngeliatin Hae-jin terus. Sebenarnya sejak hari hujan waktu itu, pas dibantu sama Hae-jin, dia ngerasa sosok Hae-jin tuh familiar banget. Lama-lama dia jadi mulai suka sama dia. Padahal pas bareng Hari, dia ngerasa aneh. Tapi dia pikir dia emang cinta sama Hari. Malamnya, dia dengar kabar kalau majalah Mouse Korea gak dapat posisi pertama dalam 2 bulan ini, tim redaksinya bakal langsung dibubarin. Terus Songjun juga bakal balik ke Amerika. Hari langsung ngerasa kehilangan banget. Dia akhirnya curhat. Shin Hae-yok sendiri belum tahu cowok yang dimaksud Hari itu Songjun. Makanya dia malah semangat banget nyuruh Hari kejar cintanya. Katanya itu bukan salah Hari, jadi gak apa-apa. Nekat sekali demi dapetin cinta sejatinya. Berkat dukungan itu, Hari mutusin buat manfaatin sisa waktu 2 bulan ini buat dapetin hati cowok itu. Pas lagi di rumah, dia gak sengaja nemu potongan puzzle yang hilang. Di mejanya, Hae-jin ingat cerita puzzle dari Songjun dulu. Mulai kepikiran rencana egois buat dirinya sendiri. Padahal, pikiran Songjun sebenarnya mulai condong ke Hae-jin. Pas lagi rapat, dia tiba-tiba bengong sambil ngeliatin Hae-jin tanpa sadar. Tapi situasinya langsung berubah. Hari nunjukin potongan puzzle yang hilang itu ke Songjun. Dia bahkan ngaku-ngaku udah nyimpan benda itu bertahun-tahun. Kayaknya takdir mereka berdua emang masih berlanjut. Ngeliat potongan puzzle itu, Songjun langsung speechless. Perasaannya ke Hari jadi makin campur aduk. Demi Hari yang cinta banget sama dia, dia pergi kencan bareng Hari. Sialnya, ibu tiri Hari gak sengaja mergukit kalau Hari lagi pakai nama palsu. Pas di kamar mandi, ibu tirinya langsung ngancam soal masalah ini. Demi ngelindungin hubungannya, Hari rela buang gengsinya buat pertama kali. Dia mohon-mohon ke ibu tirinya buat tutup mulut. Bukannya diem, hal ini malah bikin ibu tirinya makin kepo. Dia langsung nyamperin dan nyapa Songjun. Meskipun dia gak ngenalin dirinya siapa, tetap aja hal ini bikin Hari ketakutan setengah mati. Hari ngerasa sedih banget sama nasibnya. Dia cuma pengen ngerasain cinta, tapi sandiwara ini rasanya berat banget. Dia bawa bantalnya, terus masuk ke kamar Hae-jin buat numpang tidur bareng. Sebenarnya dia ngerasa bersalah banget sama Hae-jin, tapi di sisi lain, dia juga pengen bahagia. Dia cuma pengen pacaran 2 bulan aja sama Songjun sebelum cowok itu balik ke Amerika. Habis itu, dia bakal tetap sahabatan dekat sama Hae-jin. Sementara itu, di hati Songjun sendiri, dia ngerasa kosong banget, kayak ada yang kurang. Tapi dia pikir ketertarikannya ke Hae-jin cuma perasaan aneh aja. Soalnya dia yakin Hari adalah cinta pertamanya. Dia lalu ngebuang bawang bombay itu ke tempat sampah. Besoknya pas ngantor, dia balik lagi bersikap dingin ke semua orang. Hari ini tim majalah mereka ada tugas dinas luar kota. Karena reporter Cha mendadak sibuk, akhirnya tugas itu dialihkan ke Hae-jin. Hansol yang ngira Junwoo itu anak orang kaya, langsung gercep nyari kesempatan buat deketin. Hansol ngajak Junwoo masuk ke mobilnya duluan. Jadi mau gak mau Hae-jin harus mobil sama Songjun. Hae-jin nyoba ngajak ngobrol Songjun, tapi muka Songjun ketat banget, malah dengan nada ketus. Dia nyuruh Hae-jin diam aja dan duduk manis sepanjang jalan. Hal ini bikin Hae-jin langsung keder dan ciut. Pas sampai di lokasi, ternyata 2 temennya yang lain sibuk. Jadilah cuman Songjun dan Hae-jin yang ngurusin dinas itu berdua. Pas makan di restoran, Songjun langsung pesen 2 menu paling mahal. Hae-jin udah nyoba ngingetin kalau harga makanannya selangit. Tapi Songjun tetap sok gengsi, dia nyuruh Hae-jin diam dan makan aja karena dia yang bakal bayar. Padahal dia gak sadar kalau dompetnya ketinggalan. Mana Songjun pede banget pakai celemek gambar bikini. Pemberian si pemilik warung bikin Hae-jin harus nahan ketawa setengah mati. Pas giliran mau bayar, dia baru sadar dompetnya gak ada. Padahal baru aja dia ngebentak Hae-jin. Sekarang malah ujung-ujungnya minjem duit. Tapi Hae-jin sendiri lagi bokek. Pas kartunya digesek berulang kali sama pemilik warung, tetap aja kurang 40.000 won buat bayar dagingnya. Songjun coba jadiin shawl sutra mahalnya buat jaminan. Tapi si ibu, pemilik warung, gak peduli mau itu buatan Prancis atau koleksi Amerika. Dia cuma mau uang cash 40.000 won. Songjun lalu nelpon Hansol, nanya posisi udah sampai mana. Tapi Hansol ngaku kalau dia nyasar. Padahal, aslinya, dia sengaja pengen dapat momen berduaan doang sama Junwoo. Di trip ini dia yakin banget bisa dapetin cowok kaya. Padahal, dia gak tahu kalau status kaya cowok itu palsu. Hae-jin nyoba nelpon Hari, tapi gak diangkat. Terus dia coba nelpon Shin Hyuk. Ternyata reporter Cha yang angkat HP-nya. Terus, Hae-jin nyuruh pemilik warung buat jelasin kondisinya. Sialnya, reporter Cha malah salah paham dan mengira kalau ini modus penipuan telepon. Makanya dia langsung nolak kirim duit. Si pemilik warung ngamuk berat sambil ngasah pisau. Karena sadar, gak punya duit buat bayar. Akhirnya mereka berdua dihukum kerja bakti seharian di sana. Dari yang tadinya wakil pemret yang modis dan tampan, sekarang Songjun terpaksa pakai celana ungu loak.
dan kemeja biru rapi buat ngebersihin kotoran sapi. Pas lagi kerja, mereka berdua gak sengaja tabrakan. Terus ambruk bareng ketumpukan kotoran. Sungjun sebenarnya udah pengen kabur aja. Tapi tatapan tajam si ibu warung bikin dia gak berkutik. Jadilah seharian penuh. Dia terpaksa kerja rodi bareng Hee-jin, layaknya petani beneran. Begitu kerjaan kelar, mereka buat istirahat. Langit hari itu kelihatan indah banget. Atau mungkin karena efek capek kerja. Jadinya mereka ngerasa hidup ini terasa lebih bermakna. Tiba-tiba Hee-jin sadar kalau ID card kantornya hilang dari tadi. Ternyata ID card itu jatuh di bawah tumpukan kotoran sapi. Tanpa dia sadari, Sungjun bilang tinggal bikin baru aja nanti. Tapi bagi Hee-jin, ID card pertama dari kantor majalah itu berharga banget buat dia. Tapi awalnya gak ketemu. Gak disangka-sangka, Sungjun tiba-tiba udah megang kartu itu di depan mukanya. Sambil natap, dia cemas. Ternyata rasa khawatirnya ngalahin rasa jijiknya sama kotoran. Makanya dia bele-belen ikut nyariin. Gara-gara info dari pemilik warung, Hee-jin baru sadar kalau bos killer yang dia benci itu udah berkorban segitunya demi dia. Akhirnya pas di jalan pulang, dia mulai terbuka dan cerita kenapa kartu itu penting banget. Karena itu ID card resmi pertama yang ada namanya sebagai karyawan resmi di perusahaan gede. Mungkin buat orang lain sepele, tapi buat dia itu pencapaian besar. Sungjun gantian cerita kalau barang yang paling berharga buat dia adalah bingkai puzzle yang dulu gak sengaja dipecahin Hee-jin. Buat orang lain itu cuman mainan rusak yang kurang satu keping. Tapi buat dia itu kenangan masa kecil yang tak ternilai harganya. Cerita ini bikin Hee-jin tersentuh banget. Tapi sejurus kemudian, Sungjun malah minta ganti rugi. Yang langsung bikin Hee-jin kaget. Ternyata dinas luar kota ini dijadwalin 2 hari 1 malam. Buat survei lokasi liputan solo traveling. Di kantor, Shin Hyuk nelpon Jung Woo. Terus baru tahu kalau cowok itu sama Han Sol malah nyasar. Berarti otomatis Hee-jin sama Sungjun harus nginep berdua. Dia langsung gak berani ngebayangin gimana jadinya kalau mereka berdua makin mesra. Dan pas tahu soal ini secara mendadak, dia langsung cemburu sekaligus khawatir. Di saat yang sama, Hee-jin dan Sungjun lagi diskusi soal nentuin rute jalan. Sambil ngobrolin rasanya traveling sendirian. Tiba-tiba Hee-jin bisa nebak dengan pas apa yang dirasain Sungjun. Pas lagi jalan-jalan sendiri dan pengen nulis surat buat orang tersayang. Hal ini bikin Sungjun mulai terbuka dan cerita masa lalunya pas sendirian di Amerika. Walaupun dulu sering dibully, dia tetap bisa bertahan dengan kuat karena selalu dapat surat penyemangat dari sahabatnya di Korea. Tapi sayangnya, suatu hari surat-surat itu berhenti datang. Dia sempat patah hati berat dalam waktu yang lama. Hee-jin yang dengar itu cuma bisa diem karena bingung mau ngerespons apa. Jadinya dia gak ngebahas itu lagi. Sebagai gantinya, dia langsung lari ceria buat main di pantai bawah terik matahari. Jun pengen banget foto dia, tapi pas ketahuan, dia langsung buang muka malu-malu, terus curi-curi pandang dari jauh. Pas mereka lagi makan bareng, Sungjun gak sadar kalau dia mulai nyaman sama cewek yang dulu dibencinya ini. Cewek ini tahu soal teka-teki kayu dan melodinya, yang cuma diketahui dia dan cinta pertamanya. Mereka berdua ngobrol nyambung banget, kayak 2 belahan jiwa yang baru ketemu lagi. Setelah lama pisah, gak terasa udah larut malam. Sampai harus diingetin sama staf kalau tokonya udah mau tutup. Mereka balik ke dunia nyata. Setelah cerita panjang lebar malam itu, Sungjun jadi lebih respect ke Hee-jin. Dia juga gak nyangka bisa seplong itu ceritain masa lalu yang pahit. Cerita yang bahkan gak pernah dibagi ke Harry, yang selama ini dikira cinta pertamanya. Hee-jin seneng karena tahu kalau sifat ramah teman gendutnya dulu gak hilang. Cuma sekarang dia berusaha kuat dengan cara hidup mandiri, mikirin hal ini. Tiba-tiba, Hee-jin pengen jujur soal identitas aslinya ke Sungjun. Dia pengen nemenin masa-masa sepinya dan selalu ada buat dia. Biar Sungjun tahu dia gak sendirian di dunia ini. Tapi pas baru mau ngomong, tiba-tiba Shin Hyuk datang karena takut bakal ada apa-apa kalau mereka berdua doang yang bisa bikin dia kehilangan Hee-jin. Jadi dia bawa ransel sengaja jadi obat nyamuk, nyela obrolan mereka biar aman. Sungjun kesel banget sama Shin Hyuk, makanya langsung mau pergi. Pas denger Shin Hyuk ngajak Hee-jin minum, dia gak jadi balik, malah ngotot mau ikut. Shin Hyuk malah terus-terusan bahas celana dalam. Katanya dia pergi buru-buru banget hari ini, sampai lupa bawa celana dalam cadangan. Jadinya dia terus-terusan minjem punya Seongjun, bikin Seongjun pasrah banget. Dan Hee-jin gak bisa nahan tawa. Tapi entah kenapa, Shin Hyuk sengaja banget pengen so akrab dan nempel terus ke Hee-jin. Bikin Sungjun panas, tapi meskipun kesel,
Songjun tetap pasang muka jaim. Dia makin gak bisa berkutik pas Shin Hyuk ngasih laba-laba palsu ke tangan Haejin, bikin dia teriak. Songjun pun hilang kesabaran. Dia langsung keplak kepala Shin Hyuk sampai pusing, tapi gara-gara minum bir juga, Songjun malah langsung teler dan pingsan. Alhasil, Shin Hyuk sama Haejin terpaksa gotong dia balik ke kamar lagi. Pas lagi jagain Songjun, Shin Hyuk ngecek dan nemu kalau Songjun diam-diam nyimpan foto Haejin. Dia langsung bete, terus milih jogging buat tenangin pikiran. Pas dinas luar kotanya beres, mereka balik ke kantor. Songjun jadi lebih ramah ke semua orang, dan bahkan mau nyapa selamat pagi ke rekan-rekan. Jelas aja semua orang ngerasa aneh. Sebaliknya, Shin Hyuk malah makin kesel. Malamnya pas lagi makan bareng, Haejin cerita ke dia kalau dia mau jujur soal identitas aslinya ke Songjun, yang bikin Shin Hyuk makin gugup dan sedih. Terus, dia cerita soal anak anjingnya yang hilang, yang dulu dianggap kayak adik sendiri. Sekarang dia juga ngelihat Haejin kayak gitu, tapi bukan sebagai adik, melainkan gebetannya Shin Hyuk. Dia akhirnya jujur bilang kalau dia suka sama Haejin. Dia suka gaya Haejin yang apa adanya, meski canggung, tapi aslinya baik banget. Ini bikin Haejin bingung dan ngira dia cuma bercanda. Tapi pas Shin Hyuk makin tegas bilang aku suka kamu, Haejin malah makin pengen kabur. Di saat yang sama, Songjun lagi jalan bareng Harry. Harry nanya dengan muka sedih, kalau misal dia bukan teman kecilnya dulu, apa Songjun bakal tetap mau jalan bareng kayak gini? Pertanyaan itu bikin Songjun diam. Emang bener, kalau bukan karena status teman dekat, dia gak bakal seakrab ini sama Harry. Sebelum sempet dijawab, Harry langsung berbalik dan nyium bibirnya buat nyatain perasaannya. Momen ini gak sengaja kelihatan sama Shin Hyuk. Di detik itu juga, dia sadar cowok yang ditaksir Harry itu Songjun. Dia langsung meluk Haejin erat biar gak lihat ke arah sana, biar dia gak makin sedih. Kalau Harry punya nyali buat kejar cintanya, dia juga bakal berjuang demi perasaannya sendiri. Sementara itu, Songjun gak langsung ngerespon ciuman tadi, tapi malah ngajak Harry ke tempat lama, tempat mereka dulu suka coret-coret bareng. Di dinding waktu itu, Harry kelihatan sedih banget. Songjun ngebahas masa lalu indah itu lagi. Karena di masa lalu itu sebenarnya bukan dia. Cinta pertama Songjun itu bukan dia. Dia malah ngegambarin sosok mereka di masa sekarang. Dia bilang, gak usah bahas masa lalu lagi. Yang penting, masa sekarang, oke? Harry seneng banget, terus ngegambar bentuk hati. Dia pengen banget pacaran sama Songjun. Dia ngebatin dalam hati, cuma mau bareng Songjun selama 2 bulan aja. Habis itu baru dia bakal jujur ke Haejin. Dia emang cinta Songjun, tapi persahabatannya sama Haejin jauh lebih berharga. Jadi dia gak mau kehilangan sahabatnya. Haejin yang tahu sahabatnya lagi jatuh cinta sama seorang cowok, sampai bikin deg-degan, malah dukung penuh tanpa curiga. Bikin Harry makin merasa bersalah dan kepikiran. Pas Harry lagi nelpon Songjun buat ngajak nonton bioskop nanti malam, dia buru-buru tutup telepon pas Haejin datang. Takut Songjun dengar suara Haejin. Sementara itu, Shin Hyuk sebenarnya pengen banget jujur ke Songjun kalau Haejin itu cinta pertamanya yang asli, dan pengen ngasih tahu Haejin kalau 2 orang terdekatnya udah bohongin dia, tapi mulutnya rasanya terkunci. Dia gak mau kehilangan Haejin. Pas sol sepatu Haejin copot, dia gendong. Dia nanya ke Haejin, sebenarnya dia mau jujur ke Songjun cuma buat ketemu teman lama aja, atau mau ngelanjutin cinta pertamanya. Haejin sendiri bingung jawabnya. Pas lagi bimbang gitu, momen mereka berdua kelihatan sama Songjun, yang kebetulan lagi lewat situ. Songjun ngeliatin terus, sampai hampir aja nabrak mobil di depannya. Sebenarnya gimana sih perasaannya sekarang? Siapa yang dia cintai? Dia emang mulai nyaman sama Haejin, tapi di sisi lain, dia mikir Harry adalah cinta pertamanya. Bayangan masa kecil itu malah bikin dia kesiksa. Dulu sempet telat gara-gara ada kecelakaan, jadi gagal nonton film bareng Harry. Kali ini dia sengaja cari bioskop yang masih muter film kemarin itu buat nebus salahnya. Tapi selama nonton, dia malah gak bisa nikmatin dan ngerasa hampa. Pas lagi berhenti di lampu merah, dia dengar Haejin bilang, lampunya udah hijau, ayo lari. Pikirannya langsung kacau, dan dia refleks lari buat ngejar Haejin. Bayangan kalau Haejin adalah cinta pertamanya terus-terusan muncul di kepalanya. Hari ini juga pas hari dimana Haejin niatnya mau jujur soal identitas aslinya ke Songjun. Tapi Songjun lagi stres berat gara-gara tekanan dari kantor pusat AS buat ngejar target majalah, makanya dia jadi gampang emosi dari biasanya. Penata busana gak sengaja nyenggol baju pakai perhiasan dan ngerusak desainnya, bikin Songjun ngamuk. Perhiasan itu bakal ngerobek gaun pentingnya. Dia langsung ngusir orang itu dan minta diganti sama orang lain yang lebih becus.
Akhirnya tanggung jawab itu dikasih ke Hejin. Manajernya juga pesan wanti-wanti kalau itu gaun yang super penting buat acara perayaan nanti. Tapi pas momen krusial itu malah minta tolong Hejin buat ambil kunci mobil. Hejin sempat ragu, tapi akhirnya dia ninggalin gaun itu bentar dan pergi. Apesnya, pas modelnya nyobain gaun itu, malah terjadi masalah besar. Sungjun ngamuk parah sampai langsung mecat Hejin. Padahal hari ini dia harusnya bisa baikan sama sahabat kecilnya. Tapi semuanya hancur. Gak lama setelah Hejin pergi, baru deh ada cewek lain yang nangis dan ngaku kalau dia gatel pengen nyobain baju baru itu, dan gara-gara dia baju itu robek. Jadi bukan salah Hejin. Sungjun cuma bisa menghela napas, udah gak pengen marah-marah lagi. Urusan cinta sampai kerjaan banner-banner bikin dia capek banget. Dia males banget buat ngangkat. Padahal sebelum itu Shin Hyuk sempat nyamperin HRI buat ngasih tahu kalau Hejin mau jujur soal semuanya ke Sungjun. Di momen itu HRI bakal kehilangan sahabat sekaligus cowoknya. Makanya sekarang jalan terbaiknya dia harus ngaku duluan ke Sungjun. Makanya malam itu HRI nyoba nelpon Sungjun berkali-kali. Dia niatnya mau ngomong langsung, tapi karena gak diangkat, HRI ganti nelpon. Hejin sambil nangis cerita kalau cinta pertamanya malah ngebentak dia dan ngusir dia pergi. Sungjun bilang gak mau lihat mukanya lagi. Dengar itu HRI bilang ke Hejin buat nunggu di situ, dan dia bakal langsung nyamperin. HRI cuma bisa nangis sambil meluk erat sahabatnya itu. Dia minta maaf banget pas tahu Hejin dipecat. Shin Hyuk datang ke rumah Hejin dan ngajak dia jadi asistennya sehari aja. Dia ngajak Hejin nyari foto pemandangan buat bahan artikel tulisannya. Hejin sebenarnya mau nolak, tapi Shin Hyuk langsung ngingetin janji kalau Hejin bakal kabulin 3 permintaannya. Ditambah iming Minji gaji gede, Hejin akhirnya mau ikut. Katanya sih kerja, tapi sepanjang hari itu mereka malah asyik. Hejin ngerasa bebas, gak ada tekanan atau dimarah-marahin lagi. Tapi dia tetap gak bisa suka sama Shin Hyuk. Besoknya pas masuk kerja, Shin Hyuk nunjukin ide desain Hejin ke Sungjun. Katanya cuma ide simple tapi kreatif dari Hejin yang bisa muasin Sungjun. Padahal Sungjun udah telanjur ngusir dia. Lu kan biasanya rasional, kata Shin Hyuk, tapi kenapa lu gampang banget emosi? Tiap kali ngadepin Hejin, Shin Hyuk langsung nembak. Lu suka ya sama dia? Sungjun langsung kicep, gak bisa ngomong apa-apa. Terus Sungjun balik nanya ke Shin Hyuk, kalau lo sendiri, gimana? Tanpa ragu, Shin Hyuk ngejawab kalau dia emang suka sama Hejin. Terus Shin Hyuk nyuruh Sungjun buat minta maaf dan ngajak Hejin balik kerja lagi ke kantor. Malamnya, Sungjun ngebawa draft ide Hejin dan nungguin dia di halte bus. Tapi karena gengsi dan gak berani nunjukin muka, dia diam-diam ngikutin Hejin sampai rumah sambil niat mau nelpon. Tapi pas dengar suara dikit aja, dia langsung parno dan ngumpet di pojokan. Gara-gara kelamaan ngumpet, kakinya kesemutan sampai dia kepeleset dan meluncur di perosotan. Apesnya, dia berhenti pas banget di depan Hejin. Akhirnya mau gak mau, mereka duduk dan ngobrol serius. Sungjun muji ide Hejin yang fresh banget dan minta dia balik kerja ke kantor. Tapi Hejin langsung nolak mentah-mentah. Dia ngebebasin Sungjun pakai idenya, tapi dia gak mau balik lagi. Dia ngerasa dunia fashion itu bukan dunianya. Apalagi kerja bareng Sungjun, bikin dia gak nyaman banget. Tapi alasan sebenarnya kenapa Hejin berani nolak tawaran itu, karena mantan bos di departemen lamanya udah nawarin lowongan kerjaan di tempat lain. Tapi pas besok paginya, kok gak ada kabar atau telepon masuk buat mulai kerja. Akhirnya Hejin nelpon mantan bosnya itu buat nanya. Ternyata dia baru tahu kalau posisinya malah dibatalin. Rasanya dia pengen nangis banget. Dia baru aja nolak tawaran Sungjun. Sekarang malah kena PHP dari kerjaan baru. Mana di rumah stok beras udah habis. Percetakan bapaknya juga lagi ada masalah keuangan. Dia jadi gak tega mau balik ke rumah orang tuanya. Pas Hejin lagi sedih-sedihnya, pihak kantor lama ngabarin kalau tim masih nungguin dan berharap banget dia mau balik kerja. Di waktu yang sama, Sungjun ngirim foto bawang bombay yang digambarin muka nangis, sambil ngecat Hejin minta dirawat. Dari situ, dia akhirnya mantap ngambil keputusan. Gak lama setelah di majalah, Dimos ngerasa kehilangan Hejin yang biasa gercep bantuin urusan kantor yang ribet. Pas telepon kantor bunyi dan dikira gak ada yang mau ngangkat, tiba-tiba kedengeran suara yang gak asing. Halo, saya Hejin. Tapi kali ini, dia balik dengan penampilan yang beda total. Jadi kelihatan jauh lebih cantik dan modis, bikin satu kantor shock dan melongo demi dapet look yang sempurna ini. Hejin rela ngorbanin tabungannya buat ngelurusin rambut, sambungan dari kalimat sebelumnya, beli baju-baju bagus, dan belajar dandan biar makin glowing. Teman-teman kantornya seneng banget dan langsung nyerbu buat meluk dia.
Melihat perubahan gaya Haejin yang drastis ini, bahkan Pemret yang perfeksionis pun ikut ngasih pujian. Cuma Shin Hyuk doang yang ngerasa kalau Haejin versi rambut gimbal dulu tetap yang paling cantik. Pas mereka berdua duduk ngobrol, Shin Hyuk sadar kalau alasan Haejin balik kerja emang murni demi nyari duit. Dia pengen ngumpulin modal buat nebus mesin cetak baru bapaknya. Sekaligus pengen ngerubah hidupnya jadi lebih baik. Lagian, dia udah gak mikirin lagi buat jujur-jujuran soal masa lalu ke Sungjun. Pas rapat redaksi, Haejin dengan berani nyampein idenya. Daripada terus-terusan majang model terkenal pakai baju mewah, mendingan sorotannya dialihin ke orang-orang biasa yang selama ini kerja keras di balik layar, kayak staf biasa atau tim logistik. Karena menurut dia, mereka juga tokoh utama yang berhak dapat panggung buat bersinar. Pas dengar ide segar ini, seluruh tim langsung setuju dan antusias banget. Dan emang konsep kayak gini yang dicari sama Sungjun. Akhirnya setelah lewat perdebatan panjang, ide Haejin resmi dipakai jadi tema utama. Intinya, semua orang biasa punya hak buat jadi pemeran utama di kehidupan mereka sendiri. Pas rapat beres, Sungjun ngembaliin buku catatan, sekaligus ID card lamanya, Haejin. Dia bilang, dia berharap Haejin bisa bertahan lama di tim The Most ini bareng dia. Sementara itu, HRI yang kesiksa harus terus nyembunyiin kebenaran. Malah kena asam lambung parah akibat stres berat. Dia sampai pingsan ambruk di minimarket. Untung ada Shin Hyuk yang langsung ngegotong dia ke rumah sakit. Dokter bilang, pemicu sakitnya gara-gara pola makan dan tidurnya berantakan akibat tekanan batin yang dia pendam. Dengar itu, Shin Hyuk langsung paham apa beban pikiran HR. Dia dengan setia nungguin HRI siuman biar bisa curhat sambil nangis sesenggukan. HRI ngaku kalau Sungjun itu sebenarnya cinta pertamanya juga cuma Sungjun cowok yang beneran bisa bikin jantungnya deg-degan dan tulus peduli sama dia tanpa ngelihat fisik atau statusnya. Shin Hyuk nyoba nenangin HRI, tapi karena Sungjun taunya HRI itu cinta pertamanya, sedangkan Haejin itu sahabat dekatnya. Dan Sungjun sebenarnya cinta pertama Haejin. HRI ngerasa jahat banget kalau nikung hubungan mereka, tapi namanya manusia pasti pengen bahagia, apalagi buat cewek kurang kasih sayang kayak HRI begini. Akhirnya dia pulang ke rumah buat tidur biar bisa lupain masalah. Dia ngelihat Haejin lagi sibuk masak bubur buat dia. HRI jadi ingat masa lalu. Pas dia sakit, ibu tirinya cuma ngelempar cek duit doang, terus melengos pergi. Gak ada yang beneran tulus ngerawat dia sehangat Haejin. Ngerasa bersalah udah bohongin sahabat baiknya, HRI cuma bisa meluk Haejin erat-erat. Dalam hati dia egois, memohon, izinin gue ngerasain bahagia bareng Sungjun, cuma 2 bulan ini aja. Di sisi lain, Shin Hyuk juga makin gencar deketin Haejin. Dia ngeliat wadah tempat ID card baru milik Haejin. Ternyata itu hadiah dari Sungjun, sebagai ucapan welcome back. Gak mau kalah, malam itu, Shin Hyuk sengaja ngebawa kotak kado raksasa buat ngejar Haejin. Dia teriak kenceng kalau itu kado sambutan balik darinya. Bikin Haejin malu dan mukanya langsung merah. Shin Hyuk banding-bandingan bungkus ID card dari Sungjun sama kado gedenya. Katanya kado dia lebih gede, tanda cintanya lebih tulus. Haejin paham maksudnya, tapi sungkan buat nerima. Karena ditolak, Shin Hyuk malah iseng mau ngasihin kado itu ke anjing lewat. Terpaksa deh Haejin ngerebut kado itu karena panik. Akhirnya hari haji event besar majalah The Most tiba. Banyak banget aktor sama model papan atas yang datang. Tapi anehnya Sungjun malah belum kelihatan batang hidungnya. Pas Haejin lagi sibuk ngarahin tamu fit, dia baru sadar kalau di luar lagi hujan deras banget. Dengar kabar itu, dia langsung panik mikirin Sungjun yang punya trauma hujan bakal telat datang. Acaranya pun akhirnya dimulai. Mick mulai nunjukin foto-foto kesibukan para staf majalah sebagai bentuk terima kasih atas kerja keras mereka buat acara hari ini. Tapi pas sesi pembukaan udah mau kelar, harusnya masuk jadwal pidato bahasa Inggris dari Sungjun. Masalahnya, cowok itu tetap belum datang juga. Pas semua orang lagi pada panik, Pemretma tiba-tiba muncul. Dia langsung naik panggung dengan suaranya yang khas, bikin suasana acara jadi nyentrik, abis sesuai gayanya sendiri. Sebenarnya dia sengaja begitu buat ngulur waktu bagi Sungjun. Karena gak bisa bahasa Inggris, dia nyuruh staff buat nampilin subtitle bahasa Inggris di layar. Pidato dari Pemretma ini bener-bener bikin semangat. Dia mirip kayak Sungjun, sama-sama ngehargain banget kerja keras bawahannya. Di sisi lain, Sungjun entah gimana caranya berhasil ngelawan trauma hujannya dan langsung lari nyampe ke lokasi tepat waktu. Ngelihat pidato Pemretma, dapat sambutan meriah dari para penonton. Sungjun jadi bisa agak bernapas lega. Begitu selesai pidato yang keren itu, Pemretma langsung nemuin Sungjun. Sungjun berkali-kali minta maaf ke dia, tanpa nyari-nyari alasan lagi. Ngelihat Sungjun kayak gitu, Pemretma gak nanya mas mesem dan langsung pergi aja. Cuma Haejin yang beneran paham apa yang dirasain Sungjun. Tapi dia bingung harus pakai kapasitas apa buat bisa ngehibur cowok itu. Akhirnya dia cuma bisa diam, nemenin Sungjun duduk di sana. Haejin yang biasanya kalem, pas dengar rekan kantornya pada ngomongin jelek soal Sungjun, dia langsung berdiri sambil emosi dan ngomelin mereka semua. Pas Sungjun dateng, ternyata dia dengar semuanya.
karena gak pengen Hejin ribut sama yang lain. Dia malah ngajak Hejin mojok sambil bercanda. Sekalian berterima kasih karena Hejin udah belain dia. Terus, reporter Cha pengen ngasih kesempatan ke Hejin buat nulis artikel sendiri pakai topik dongeng yang sempet Hejin pikirin dulu. Maksudnya biar kemampuan Hejin berkembang dan posisinya di kantor makin kuat. Tapi Hejin malah minder sama kemampuannya sendiri. Makanya dia nolak. Pas Sung Jun tahu soal hal ini, malamnya dia ngikutin Hejin sampai ke halte bus. Sung Jun nunjukin foto patung dewa kesempatan ke dia, sambil nyemangatin kalau peluang itu udah ada di depan mata. Kalau nggak diambil sekarang, bakalan hilang gitu aja. Dan antara malah nyesel belakangan. Dalam hidup, lu kudu berani nantang diri sendiri, kata Sung Jun. Biar tahu seberapa jauh potensi yang kita punya. Gara-gara dapat suntikan semangat itu, besok paginya, Hejin langsung berani ngomong ke reporter lain. Menghampiri reporter Cha, Hejin minta dikasih kesempatan lagi buat nulis artikel itu. Dia benar-benar bertekad buat muji bakatnya. Sementara itu, hubungan HRI sama Shin Hyuk malah jadi makin akrab aja. Karena ngelihat kondisi HRI yang makin drop, Shin Hyuk tiba-tiba ngajakin dia jalan-jalan keluar. Liburan singkat itu bikin HRI ngerasa seger lagi. Suatu perasaan tenang yang belum pernah dia rasain sebelumnya. Sepulang dari sana, HRI akhirnya dapat pencerahan. Dia mutusin buat lepas dari identitas palsu yang selama ini bukan miliknya, dan berniat buat jujur sajujur-jujurnya ke Sung Jun. Dia pun ngajakin Sung Jun ketemuan malam itu. Tapi di waktu yang sama, Hejin malah nemuin masalah baru. Berhubung ini debut pertamanya nulis artikel, dia kudu pergi ke lapangan buat ngumpulin data. Reporter Cha berbaik hati minjemin mobilnya. Tapi gak lama seisi kantor baru sadar, salah ngambil kunci mobil punya teman kantor yang lain. Padahal mobil itu lagi rusak berat dan gak bisa dipakai jalan jauh. Shin Hyuk yang panik langsung nyoba nelpon, tapi Hejin gak ngeh. Reporter Cha juga langsung nelpon nyampein kabar ini ke Sung Jun selaku Wap. Padahal waktu itu, Sung Jun lagi nungguin HRI. Pas dengar kabar buruk soal Hejin, dia langsung panik setengah mati. Apalagi pas dia lihat ada berita online terbaru soal kecelakaan mobil di rute jalan yang dilewatin Hejin. Dia makin gak karuan mikirin keselamatan Hejin, sampai nekat ngebatalin janjinya sama HRI gitu aja. Begitu HRI nyampe ke tempat janjian, dia bingung karena Sung Jun udah gak ada di sana. Padahal di tangannya, dia udah megang surat pengakuan yang mau dia kasih langsung ke cowok itu. Shin Hyuk langsung tancap gas pakai motornya secepat mungkin. Begitu juga Sung Jun yang langsung nginjak pedal gas mobilnya dalam-dalam buat nyusul ke lokasi kecelakaan itu. Di sepanjang jalan, dia cuma bisa komat kamit berdoa biar Hejin gak kenapa-napa. Padahal situasinya lagi hujan deras banget yang biasanya bikin Sung Jun ketakutan setengah mati. Tapi kali ini, isi kepalanya cuma dipenuhin sama muka Hejin. Seolah rasa khawatir itu ngasih dia kekuatan instan buat ngelawan traumanya. Akhirnya dia nyampe juga di TKP kecelakaan dengan selamat. Gak peduli badai hujan, dia langsung lari nyamperin tim medis buat nanya siapa korbannya. Dari arah belakang, kedengaran suara akrab manggil namanya. Pas Sung Jun nengok ke belakang, ternyata itu Hejin. Untungnya dia baik-baik saja. Sung Jun langsung lari dan meluk Hejin erat banget. Saking syoknya jantung dia masih deg-degan parah. Momen pelukan itu ternyata dilihat langsung sama Shin Hyuk, yang datangnya telat selangkah. Dia benar-benar nyesek tapi yang gak bisa berbuat apa-apa. Ternyata kronologinya, mobil yang dibawa Hejin sempat ngebul keluar asap gara-gara mesinnya mogok di jalan. Makanya dia keluar dari mobil buat jalan kaki, nyari bantuan. Malah gak sengaja ketemu Sung Jun, terus langsung dipeluk. Orang yang sebenarnya jauh lebih panik, justru malah Hejin. Dia malah nanyain balik kondisi Sung Jun. Takut cowok itu kenapa-napa. Gara-gara nekat berdiri di tengah guyuran hujan. Perhatian Hejin ini bikin Sung Jun kaget banget. Soalnya setahu dia, cuma cinta pertamanya doang yang paham kalau dia takut hujan. Sung Jun agak gagap pas ngejawab. Dia bilang tadi gak kepikiran soal hujan atau apapun, karena yang ada di otaknya cuma keselamatan Hejin doang. Terus Sung Jun payungin Hejin biar gak basah. Sementara itu, Shin Hyuk cuma bisa berdiri mematung kehujanan. Ngerasa nyesek banget, Hejin akhirnya pulang bareng semobil sama Sung Jun. Sung Jun perhatian banget, nyelimutin dia pakai selimut biar gak kedinginan. Perlakuan itu bikin Hejin ngerasa agak canggung. Tapi gara-gara insiden pelukan tadi, Hejin makin mantap tekadnya buat jujur soal identitas aslinya ke Sung Jun. Makanya pas nyampe depan rumah, dia langsung jalan lagi buat nyari HRI. Dia nyari dan ngikutin kemana sahabatnya itu pergi. Gak disangka-sangka, pas nyampe di lokasi, dia malah ngeliat pemandangan yang bikin hatinya hancur berkeping-keping. Sahabat karibnya sendiri ternyata malah ngebajak identitasnya buat pacaran sama cinta pertamanya. Jadi selama ini, Sung Jun dikibulin sama dua cewek terdekatnya. Pikirannya kosong, ngerobos jalanan yang lagi rame dipenuhin kendaraan. Suara klakson mobil pada bunyi bersaut-sautan. Tapi dia udah gak peduli lagi sama sekitarnya saking sedihnya. Tahu-tahu Hejin udah naik bus aja, bahkan ikut melaju sampai ke pemberhentian terakhir tanpa dia sadari. Pas Pak Supir nyuruh dia turun, karena udah mentok rutenya, dia langsung nelpon Shin Hyuk sambil nanya linglung, sebenarnya apa sih arti hidup ini? Cuman gara-gara denger dua pertanyaan, putus asa itu. Shin Hyuk langsung buru-buru meluncur nyamperin posisi Hejin. Dia duduk nemenin sambil dengerin anek-onek isi hati Hejin. Abis itu, baru deh dianterin Hejin pulang ke rumahnya. Tapi apesnya buat Shin Hyuk, di mata Hejin, dia cuma dianggap temen atau mentok-mentok abang sendiri. Begitu masuk ke dalam rumah,
dan ketemu HRI yang udah bohongin dia. Hejin berusaha tetap bersikap tenang. Dia ngebatin kalau HRI pasti juga ngerasa kesiksa sama keadaan. Makanya dia milih buat nunggu sampai sahabatnya itu mau ngaku sendiri ke dia. Gak disangka juga, ternyata kepingan puzzle yang asli masih disimpan rapi sama Hejin. Berarti potongan puzzle yang dikasih HRI ke Sungjun tempo hari cuma replika buatan doang. Nah, gara-gara bayang-bayang pelukan kemarin, tiap kali ngelihat mukanya Sungjun sekarang, Hejin bawaannya selalu gak tenang dan salting. Dia sampai minta tolong Shin Hyok buat ngajak dia ngobrol terus, biar dia ada alasan buat ngehindari Sungjun. Dia juga sengaja nunggu teman kantor yang lain masuk duluan ke ruang rapat. Baru deh, dia ikutan masuk belakangan. Intinya dia benar-benar emoh kalau kudu berduaan doang sama Sungjun. Apesnya pas lagi rapat, Sungjun malah ngeliatin Hejin melulu, bikin dia canggung parah. Kelar nyerahin nutilan hasil rapat, Hejin bakalan langsung disuruh keluar ruangan sama Sungjun. Tapi hari ini aneh, dia malah ditahan buat tetap duduk di situ. Disuruh nungguin Sungjun selesai meriksa berkasnya. Sungjun bahkan jalan mendekat, terus berbaik hati narik tuas kursinya, biar posisinya agak tinggian. Tapi setelannya malah agak ketinggian banget. Pokoknya tiap kali Hejin gak sengaja natap muka Sungjun, dia langsung kebayang adegan pelukan mesra di jalanan waktu itu. Karena takut konsentrasinya buyar pas kerja, dia langsung buru-buru kabur. Makin dia menghindar, malah makin sering mereka dapat momen ketemuan. Buktinya, Pemret mah tiba-tiba ngasih tugas ke Hejin buat nganterin setelan jas langsung ke rumahnya Sungjun. Si Pamret pengen jas itu dicobain dan dipakai sama Sungjun, biar pas acara bareng tamu penting, minggu depan penampilannya makin mantap. Hejin males banget ngelakuin itu, tapi dia gak berani pergi gitu aja. Dia gak enak nolak perintah langsung dari Pemret. Akhirnya dia tetap pergi ke hotel. Terus dia titip jasnya ke resepsionis buat dikasih ke Seongjun. Taunya cowok itu udah nongol di belakangnya. Seongjun maksa ngajak Hejin masuk ke kamarnya buat ngeteh bareng, bikin Hejin makin deg-degan. Biar bisa cepet balik, dia langsung minum tehnya. Sialnya, tehnya ternyata masih panas banget. Jadi dia gak bisa buru-buru minumnya. Gak disangka, momen ini malah dipakai Sungjun buat jujur kalau dia punya perasaan khusus ke Hejin. Katanya, tiap kali ada di dekat Hejin, dia selalu merasa bingung sendiri. Terus tiap kali dia marah gak jelas, dan malah ngelimpekin marahnya ke Hejin. Dia benar-benar nyesel banget. Hejin yang shock, langsung kagok, sampai tehnya tumpah ke bajunya. Sungjun langsung minjemin kemejanya buat ganti. Pas Hejin mau balik, Sungjun dengan telaten ngulungin lengan kemeja itu buat bantuin dia. Dia jelasin lagi, alasannya punya perasaan khusus. Hejin ngingetin dia sama sosok masa lalunya. Tapi perasaan itu masih samar. Jadi emang susah buat dipastiin, beneran cinta atau bukan. Omongan ini bikin Hejin langsung nangis. Rasanya dia pengen banget langsung ngaku kalau dialah orang yang selama ini dicari Sungjun, tapi akhirnya dia tetap milih diam. Dia gak nungguin Sungjun ngambil kunci mobil dan langsung kabur duluan. Dia takut kalau kelamaan di sana, dia bakal koyak. Dan itu malah bakal nyakitin HRI, sahabatnya. Di sisi lain, Shin Hyok ngebongkar semua rahasia ke HRI. HRI pulang dengan langkah berat dan ngeliat Hejin lagi meringkuk sendirian di pojokan. HRI nyuruh Hejin buat nunggu bentar. Semua masalah ini bakal beres dan balik ke posisi semula. HRI makasih banget karena Hejin udah mau ngertiin dia. Hejin paham maksud omongan sahabatnya, tapi dia milih diam aja gak ngerespon. Hejin dapat tugas wawancara sama seorang komikus. Obrolan mereka berdua ternyata nyambung banget, sampai si komikus ngasih buku ke Hejin buat nyemangatin dia biar tetap ngejar passionnya di dunia kreatif. Dia pengen Hejin nulis dongeng lagi kayak waktu kecil dulu. Kelar wawancara, Hejin mampir ke pameran lukisannya, Sungjun. Gak nyangka, penulis favorit Sungjun ternyata malah ketemu sama dia di pameran itu. Mereka berdua pun ngobrol santai dan nyaman banget. Pas Hejin kelar bantuin fotoin sepasang pengunjung, orang-orang itu malah nawarin balik buat fotoin dia bareng Sungjun. Hejin sempet nolak, tapi Sungjun langsung ngasihin, soalnya Sungjun emang pengen foto berdua sama Hejin. Abis itu, Hejin pamit dan ngajak Sungjun ketemuan besok aja. Soalnya dia tahu kalau malam ini HRI bakalan jujur soal identitas aslinya ke Sungjun. Bener aja, gak lama setelah itu, HRI nelpon Sungjun buat ngajak ketemuan antar malam. Sungjun sendiri emang nyari momen ini karena dia mau ngomong jujur soal perasaannya ke Hejin. Pas balik ke kantor, Hejin dengar obrolan dari teman-temannya. Shin Hyok sempat kecelakaan motor pas panik nyariin dia. Tapi pas ditanya, Shin Hyok malah ngeles kalau motornya cuma rusak dan kudu diservis. Terus lukanya itu cuma gara-gara jatuh biasa doang. Hejin langsung ngejar Shin Hyok buat ngomong makasih banyak. Tapi Shin Hyok malah nagih janji 3 syarat awal. Dia minta pelukan dari Hejin. Kayaknya itu bakal jadi permintaan terakhir dia deh. Shin Hyok ngaku kalau dia suka sama Hejin. Makanya dia gak mau kalau cuma sahabatan, tapi dia juga gak bisa maksain lebih dari itu. Sementara itu, Sungjun udah nyampe hotel buat nyari HRI. Tapi di sana, dia malah gak sengaja nemuin bukti identitas asli HRI duluan. Melihat tatapan Sungjun yang penuh tanda tanya,
HRI langsung mati kutu dan bingung mau jawab apa. Padahal dia emang niat mau jujur malam ini. Tapi semuanya udah telat karena ketahuan duluan. HRI gak bisa nyari alasan apa-apa lagi. Dia akhirnya ngaku untuk pertama kalinya. Kalau awal pertemuan mereka itu karena disuruh Haejin. Tapi kelanjutannya karena dia gak bisa nahan perasaannya sendiri ke Seungjun. Dia sebenarnya emang rencana mau cerita semuanya hari ini. Tapi gak nyangka malah ketahuan lewat cara kayak gini. Apakah dia bakal dimaafin atau enggak? Dia cuma nanya dingin ke Hetri, di mana Haejin yang asli sekarang? HRI ngejawab kalau Haejin yang asli itu ya cewek magang itu. Gadis ceroboh di mata Seungjun yang juga sahabat karibnya. HRI nangis nahan perasaannya. Dia benar-benar berharap dapat maaf dari Seungjun. Tapi Seungjun langsung pergi gitu aja tanpa nengok ke belakang. Sekarang isi pikiran Seungjun cuma satu. Dia harus secepatnya nemuin Haejin. Saking kalutnya dia nyetir mobil sambil nangis. Dia nyalahin dirinya sendiri. Kenapa gak ngenalin Haejin dari awal? Sementara itu, Shin Hyuk sekali lagi nyatain cintanya ke Haejin. Pas Haejin lagi bingung, harus jawab apa? Seungjun nelpon dia dengan suara gemeteran. Panggilan akrab masa kecil itu bikin Haejin langsung melongo. Dia sadar kalau Seungjun udah tahu semuanya. Seungjun nanya posisi Haejin sekarang karena dia mau ketemu saat ini juga. Tapi Shin Hyuk juga nahan Haejin biar gak pergi. Hal itu bikin dia diem mematung di antara dua pilihan yang susah banget. Tapi karena dia udah nungguin sahabat kecilnya ini, dia terpaksa minta maaf ke Shin Hyuk lalu langsung lari kabur. Keputusan itu jelas ngebikin hati Shin Hyuk patah. Di lampu merah dekat kantor yang biasa mereka lewatin, dua orang yang saling merindu akhirnya ketemu. Padahal udah sering papasan, tapi pertemuan kali ini rasanya benar-benar beda dan susah dijelasin. Ada rasa bahagia luar biasa yang bikin mereka berdua malah ketawa bareng. Seungjun agak nyeselin kenapa Haejin gak jujur aja, padahal dia kangen banget. Haejin bilang dia terpaksa bohong karena mikirin perasaan sahabatnya HRI. Seungjun pun minta maaf karena telat banget nyadar. Haejin sesenggukan sampai gak bisa ngomong apa-apa. Cuma bisa netesin air mata bahagia karena akhirnya mereka bisa saling kenalin. Abis itu mereka berdua jalan bareng sambil asyik curhat. Haejin cerita kalau dulu dia minder parah. Dia takut penampilannya bikin kecewa. Makanya dia milih buat nipu Seungjun. Tapi bagi Seungjun sekarang gak ada yang salah. Yang ada cuma rasa sayang buat cinta pertamanya yang selalu dikangenin. Pas Seungjun ngebahas soal HRI, Haejin langsung ngeh kalau sahabatnya itu belum sempat ngomong jujur ke Seungjun. Artinya Seungjun tahu sendiri, bukan dikasih tahu. Haejin mikir HRI pasti lagi panik banget, makanya dia langsung buru-buru lari pulang. Pas ketemu Haejin, HRI nyoba tetap tegar dan nyuruh dia pergi nemuin Seungjun aja. Tapi gak lama setelah itu, Haejin gak sengaja nemuin surat yang mau HRI kasih ke Seungjun. Haejin baru sadar betapa nyeseknya posisi sahabatnya itu. Dia ngerasa HRI kurang beruntung soal cinta. Ini pertama kalinya HRI ngerasain cinta tulus, tapi terpaksa harus dilepasin. Pasti sakit banget. Haejin langsung lari keluar nyariin dia. Bener aja, dia nemuin HRI lagi nangis, sendirian, di pojokan jalan. Besok paginya, kedua cewek ini ketemu, dan nyoba bersikap biasa aja. Tapi suasananya tetap kerasa canggung. Sementara mood Seungjun lagi ceria banget pagi ini. Dia refleks pengen ngandeng tangan Haejin buat nyebrang jalan bareng, tapi Haejin langsung nolak. Dari situ Seungjun sadar kalau Haejin sengaja ngehindarin perasaannya. Emang bener sih Haejin gak berani lanjut sama Seungjun demi ngejaga perasaan HRI. Jadi dia maksain diri nganggep Seungjun sebatas temen. Karena ngerasa aneh, Seungjun narik dia ke rooftop buat minta penjelasan langsung. Sambil nahan tangis, Haejin ngomong ketus yang malah nyakitin hati Seungjun. Haejin sebenarnya pengen jujur kalau HRI juga suka, dan HRI itu sahabatnya. Tapi kata-kata itu gak bisa keluar dari mulutnya. Gak lama, Haejin juga turun ke bawah. Dia papasan sama Shin Hyuk yang mukanya pucet, terus langsung nyodorin duit ganti rumah sakit. Dia gak enak karena cowok itu luka gara-gara dia. Tapi Shin Hyuk cuma senyum tipis lalu pergi. Kejadian ini malah kepergok sama Paman Kim. Dia langsung nanya ke Haejin, apa sebenarnya dia ada rasa sama Shin Hyuk? Apesnya, pertanyaan ini kedengeran sama Seungjun yang kebetulan lagi lewat, bikin dia langsung salah paham total. Selama ini, hubungan Hansol sama Junwoo emang makin deket dan mesra. Tapi pas Hansol tahu kalau Junwoo bukan orang kaya raya, melainkan cuman anak tukang laundry biasa, dia langsung rasanya mau gila. Semua usahanya nyari cowok kaya berasa sia-sia. Malam itu pas pulang ke rumah, HRI balik ke kebiasaan lama, main sama cowok gak benar. Dia lagi patah hati banget. Makanya Haejin langsung nyeret dia masuk ke rumah. Haejin ngomelin HRI karena ngerusak diri sendiri. Padahal kan dia udah mulai berubah. Tapi mereka berdua sama-sama tahu kalau perubahan HRI itu semua gara-gara si Yongjin.
HRI ngerasa sedih sama dirinya sendiri, dan ngaku kalau dia nggak sanggup ngadepin kenyataan. Dia bahkan gak berani natap muka Hejin, karena selalu dihantui rasa bersalah, merasa hubungan pertemanan mereka udah rusak. HRI berniat buat pergi jauh aja. Tapi Hejin bilang, kudunya dia yang pergi dari rumah itu. Abis ngomong gitu, Hejin langsung cabut. Hejin ngemas barang, lalu balik ke rumah orang tuanya. Tapi pas nyampe rumah dan kumpul bareng keluarga, kelihatan banget kalau keluarga Hejin udah sayang banget sama HRI. Hal ini bikin Hejin makin ngerasa sedih. Tapi di luar dugaan, pas momen itu, Seongjun nelpon adanya Hejin. Sama si adek, Seongjun langsung dikasih alamat rumah mereka. Orang tua Hejin tentu gak asing lagi sama sosok Seongjun. Mereka cuma takjub karena sekarang dia jadi ganteng banget. Sementara Hejin malah canggung dan salah tingkah. Melihat situasi itu, Seongjun malah sengaja pengen bercanda. Dia blak-blakan bilang ke orang tua Hejin kalau hubungan mereka berdua lagi berkembang ke arah serius. Hal itu bikin bapaknya Hejin seneng banget. Dia langsung berbisik ke istrinya buat ngeluarin botol minuman yang dia bikin tahun lalu buat nyambut calon mantunya ini. Seongjun gak bisa nolak ajakan sang bapak, jadi dia terpaksa ikut minum. Baru 3 detik dia langsung tepar di meja. Alhasil, mereka sekeluarga nyuruh Seongjun nginep di sana, duduk sambil ngeliatin calon mantunya yang lagi tidur. Mereka muji-muji mukanya yang ganteng dan tegas, cocok banget sama putri mereka. Hejin yang risih ngeliat itu, langsung nyuruh orang tuanya balik ke kamar mereka. Pas orang tuanya udah pergi, Hejin gantian duduk dan ngeliatin muka ganteng Seongjun. Tiba-tiba cowok itu malah melek. Mereka berdua canggung, bingung mau ngomong apa. Seongjun nanyain alasan, sebenarnya kenapa Hejin terus ngehindar. Perasaan Seongjun ke dia itu bukan cuma gara-gara status cinta pertama semata. Soalnya dulu sebelum tahu dia Hejin yang asli pun, Seongjun emang udah tulus naruh hati ke dia. Dengan berat hati dia bilang kalau HRI suka banget sama Seongjun. HR itu udah kayak keluarga sendiri buat dia. Jadi dia gak tega nyakitin sahabatnya itu. Dia juga gak bakal merasa tenang. Seongjun denger itu dan sambil natap tajam. Dia negasin kalau dari dulu sampai sekarang cuma suka sama Hejin. Mau dipaksa gimana pun, dia tetap gak bisa jatuh cinta sama HRI. Kalau emang Hejin belum bisa nerima dia sekarang, dia bakal siap nungguin kapan aja. Dia cuma minta satu hal, jangan ngehindar lagi. Ketulusan ini bikin Hejin luluh. Dan akhirnya, dia setuju. Sementara itu, pas mata HRI lagi ngeliat ke jalanan, dia gak sengaja ketemu sama ibu kandungnya. Dulu kan ibunya tega, ninggalin dia bareng bapaknya. Ibunya datang lagi, dan pengen ngajak HRI tinggal bareng. Ibunya udah sadar sama kesalahannya, yang udah ngebiarin anaknya kesepian selama ini. Tapi hal itu malah bikin HRI sedih sendiri. Makanya dia milih buat nyuekin ibunya. Ibunya lalu nemuin ibunya Hejin buat ngobrol dan curhat. Nyonya Choi emang udah lama pisah dari keluarga, dan sekarang udah sukses sama karirnya sendiri. Satu-satunya keinginan dia cuma pengen bawa anaknya pergi, biar bisa nebus kasih sayang yang hilang selama ini. Tapi karena HRI tetap cuek dan ngehindar, ibunya terpaksa ngirim pesan singkat. Katanya dia bakal balik ke luar negeri beberapa hari lagi. Dia berharap HRI mau nemuin dia sekali aja, atau ikut sekalian. HRI sempat ragu pas baca pesan itu. Tapi akhirnya, dia mutusin buat nelpon ibunya balik. HRI bilang dia pengen makan bubur kepiting bikinan ibunya. Berkat proyek kemarin, peringkat majalah The Most naik ke posisi kedua. Tapi dibandingin sama kompetitor, posisi pertama emang susah banget digeser. Sementara itu, Shin Hyuk yang lagi patah hati, malah kepikiran buat nerima tawaran kerja di perusahaan saingan. Kabar ini jelas bikin temen-temen kantornya shock. Malamnya, Seongjun nyamperin Shin Hyuk secara pribadi buat ngebujuk dia biar gak resign dari perusahaan. Seongjun bahkan ngebuka rahasia penting kalau majalah mereka gak berhasil dapat peringkat 1 di edisi anniversary ke-20, nanti tim redaksi mereka bakal dibubarin total. Tapi Shin Hyuk gak langsung ngasih jawaban pasti. Besoknya, Shin Hyuk beneran bolos kerja. Hejin yang panik langsung nelpon hotel tempat dia tinggal. Tapi resepsionis hotel malah balik nanya, apa Hejin tahu kemana perginya HRI? Soalnya HRI mendadak resign dari hotel dan langsung putus kontak sama semua orang. Mendengar hal itu, Hejin langsung buru-buru pulang. Tapi HRI tetap gak ada. Dia pun langsung ngebut pergi ke bandara karena ngira udah ditinggal sama sahabatnya. Hejin langsung duduk lemes sambil nangis sesenggukan. Pas dia lagi nangis di lantai bandara, tiba-tiba HRI lewat. Hejin langsung lega banget dan langsung meluk erat sahabatnya itu. HRI ngejelasin kalau dia ke bandara cuma buat nganterin keberangkatan ibunya doang. Dia bakal tetap tinggal di sini buat nebus segala kesalahannya ke Hejin. Lewat pelukan dan obrolan jujur itu, persahabatan antara HRI dan Hejin akhirnya membaik lagi kayak dulu. Hejin gak mau ambil pusing soal masa lalu dan udah maafin semuanya. Seongjun baru balik ke rumah setelah seharian kerja rodi, dan dia nyaris kena serangan jantung mendadak gara-gara lihat Shin Hyuk lagi gak pakai baju. Cowok itu cuma lilitan, pakai selembar handuk doang. Shin Hyuk malah berlagak kayak di rumah sendiri. Bahkan dia muji-muji kamar mandi Seongjun oke banget. Katanya, dia bakal sering numpang mandi kesini, bikin Seongjun dongkol setengah mati. Soal ide-ide kreatif baru yang barusan dia bikin, tujuannya biar majalah The Most bisa sukses dapat peringkat pertama pas anniversary nanti.
Walaupun tingkahnya kelihatan rada konyol, tapi sebenarnya dia nggak bisa protes apa-apa juga sih. Bakat seninya emang sekelas jenius. Tapi menurut Seongjun, ide itu masih dirasa kurang spesial. Seongjun banyak kritik karyanya di beberapa bagian, makanya Shin Hyuk mutusin buat balik masuk kerja. Dia juga akhirnya mau nerima buat sekadar temenan sama Haejin. Pas anak-anak kantor ngelihat Shin Hyuk balik kerja, mereka langsung nyambut dia dengan heboh dan antusias. Seongjun sendiri tetap pasang muka flat nan dingin, terus dia langsung jalan keluar buat bagi-bagi tugas ke timnya. Tapi karena belakangan ini dia kecapekan dan stres berat, hidungnya mendadak mimisan. Sontak dia langsung dipegangin sama dua rekannya. Terus kepalanya ditekuk neck turn buat ngentiin darahnya. Langsung hilang deh reputasi bos keren yang dia punya selama ini. Haejin yang ngeliat itu langsung panik dan khawatir banget, sampai-sampai jemarinya asal ngetik di keyboard. Pas makan siang, anak-anak kantor malah pada ribut bikin gaduh. Bikin Seongjun pusing pala Barbie. Haejin yang lihat langsung khawatir banget. Akhirnya dia ngambil kertas menu dan ngasih kartu ATM-nya. Ngusir mereka semua biar makan di luar aja. Dia bahkan ngebekap mulut si penulis skenario yang berisik kayak toa demi jagain Seongjun tidur siang. Pokoknya dia protektif banget hari itu. Pas pulang kerja, Haejin nyampe rumah. Ternyata adiknya lagi main kesana bareng HRI. Si Ade yang polos kagak tahu apa-apa ini langsung nyeletuk cerita soal Seongjun yang sempet datang ke rumah buat ngedeketin kakaknya. Haejin panik, takut, HRI sedih. Jadinya mulut adiknya langsung dibekap. Malamnya, HRI negasin ke Haejin kalau dia udah bener-bener move on dan ikhlas. Dia cuma pengen lihat Haejin bahagia. HRI nyuruh Haejin kejar kebahagiaannya sendiri dan samperin Seongjun. Padahal Seongjun sendiri udah nunggu sejaman di depan pintu rumah Haejin. Dia galau mau ngetuk pintu apa kagak, takutnya malah jadi canggung pas ketemu. Tapi kalau nggak ketemu, kangennya setengah mati. Akhirnya dia mutusin buat cabut aja. Pas banget Haejin buka jendela, tapi sayang beda sedetik doang, jadi nggak sempet lihat. Besoknya, Haejin pakai sepatu yang dikasih HRI ke kantor. Dia tekad bulat gak mau ngumpet-ngumpet lagi. Sialnya, Seongjun malah sibuk banget seharian. Haejin denger info soal keberadaan Seongjun. Dia langsung lari nyamperin ke tempat itu. Tapi tetap aja, selalu telat selangkah. Pas denger kabar, Seongjun lagi jemput orang di bandara. Haejin langsung nyusul, ngebut ke sana. Tapi lagi-lagi, mereka malah papasan tanpa ketemu di dalam. Haejin terus nungguin Seongjun. Tanpa tahu kalau cowok itu sebenarnya udah tumbang di depan bandara. Baru pas larut malam, Haejin balik ke kantor dengan lemes. Dari info anak-anak kantor, dia baru tahu kalau Seongjun drop karena kecapekan kerja, sampai pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Haejin buru-buru keluar tapi susah dapat taksi. Untung ada Shin Hyuk yang siap anterin dia pakai mobilnya. Di momen ini, Shin Hyuk benar-benar ngelepasin Haejin pergi. Dia sadar gak bisa maksain hati orang yang bukan buat dia. Nyampe di rumah sakit, Haejin berdiri di samping ranjang Seongjun. Sedih banget. Dia langsung ngelus muka Seongjun. Tiba-tiba, Seongjun melek dan langsung narik Haejin buat rebahan bareng. Kali ini Haejin gak kabur lagi, malah meluk Seongjun erat-erat. Mereka berdua akhirnya saling jujur soal perasaan masing-masing. Seongjun langsung ngecup bibir Haejin dengan bahagia. Resmi deh mereka jadian. Efek jatuh cinta emang bada-bada ya, buat tiap orang. Seongjun yang biasanya hobi cemberut dan ketus. Pas berangkat kerja, ketiban kotoran burung di bajunya pun, dia masih bisa senem-senem sendiri. Nyampe di kantor, gara-gara keasyikan lihat berkas dokumen, kepalanya sampai kejedot pintu lift. Tapi tetap aja, dia senyum ceria masuk kerja. Dia bahkan ramah banget, nyapa bawahan-bawahannya, yang biasanya bikin tegang. Anak-anak kantor curiga si bos, pasti udah punya pacar baru. Makanya, aura hidupnya kelihatan bahagia banget. Dan situasi ini, bikin Haejin ketar-ketar sendiri. Begitu Haejin masuk ruangan, buat nganterin dokumen ke meja Seongjun, dia langsung ngingetin si bos, buat jangan sampai ketahuan anak-anak kantor. Soalnya dia malu setengah mati. Seongjun sempat rada cemberut dengar itu. Padahal sebenarnya yang paling ketahuan lagi kasmaran ya, Haejin sendiri. Seharian dia kerja sambil senyum-senyum, joget, dan nyanyi-nyanyi gak jelas. Teman-teman kantornya langsung ngeh kalau dia emang lagi jatuh cinta berat. Seongjun nganterin Haejin pulang. Dia megang tangan Haejin, erat banget kayak gak mau lepas. Apesnya, kemesraan mereka kepergok sama adiknya. Haejin, si adik langsung teriak manggil orang tuanya. Bikin mereka berdua salah tingkah parah. Akhirnya Seongjun diajak masuk rumah buat makan bareng. Suasananya anget banget dan mereka pun foto bareng layaknya keluarga. Pas Seongjun balik buat lanjut kerja, dia malah gak sengaja papasan sama HR yang baru aja datang karena masih ada ganjalan di antara mereka. Mereka mutusin buat ngobrol empat mata biar clear. Seongjun tulus maafin kesalahan HRI dan HRI juga udah bisa ikhlas ngelepasin dia. Abis itu HRI langsung nemuin Haejin buat cerita soal ini. Sekarang Seongjun udah mau temenan lagi sama dia dan semua masalah akhirnya selesai di tempat yang selayaknya. Mereka berdua teleponan bareng. Haejin gak sengaja keceplosan, bilang kalau kue ikannya enak banget. Gak disangka, 5 menit kemudian, Seongjun udah nongol di depan pintu, bawain makanan.
Hee-jin gak mau makan sendirian. Jadinya dia masuk ke mobil buat makan bareng Seong-jun. Habis makan, mereka berdua lanjut ngobrol lagi. Rasanya bahagia banget. Sampai akhirnya mereka ketiduran tanpa sadar. Harusnya sih semua berjalan lancar. Orang dari majalah pusat datang nyariin Seong-jun. Dia ditekan habis-habisan buat naikin performa penjualan. Kalau majalah ini sampai dibubarin, dia bakal dicap sebagai orang gagal. Makanya semua beban berat numpuk di pundak Seong-jun. Tapi dia milih gak cerita ke tim kantornya, karena dia takut mereka bakal ikutan stres dan tertekan kayak dia. Tapi Junwoo sempat dengar bocoran info ini di suatu tempat. Terus dia langsung ngasih tahu ke reporter Cha. Reporter Cha langsung masuk ruangan buat nuntut penjelasan Seong-jun. Di posisi ini, Seong-jun udah gak bisa ngelak lagi. Niatnya emang pengen nyembunyiin masalah ini, biar gak jadi beban buat semua orang. Tapi dia gak paham kalau timnya udah berjuang. Kalau emang bakal bubar, mereka pasti bakal taruhan nyawa buat edisi terakhir. Harusnya mereka dikasih tahu dari awal. Seong-jun emang kebiasaan pengen gerak sendiri dan gak mau ngerepotin stafnya. Reporter Cha kesel banget sama sikapnya. Semua orang langsung pergi nyuekin dia. Cuma Hee-jin yang tetap tinggal di sana. Dia tulus ngasih semangat buat cowok yang dia sayang. Seong-jun akhirnya sadar kalau dia salah. Dia emang terlalu semena-mena dan egois. Tapi setelah tahu kenyataan yang ada, anak-anak kantor malah jadi makin solid. Mereka pengen nyoba ngebalikin keadaan buat sekali ini, dan bakal ngerahin semua kemampuan terbaik mereka demi nyelamatin majalah The Most. Beruntung, ide bagus pun muncul. Majalah mereka sukses ngegayat bintang terkenal buat iklan di akun pribadi si artis. Karena viewsnya tinggi banget, ini pasti bakal dongkrak edisi anniversary ke-20. Gak lama, Seong-jun bikin janji ke Hee-jin kalau dia berhasil bangkitin majalah The Most, dia bakal langsung ngelamar Hee-jin secara resmi. Hee-jin janji bakal setia nungguin Seong-jun. Dia yakin banget kalau pacarnya itu pasti sukses. Tapi ya, namanya hidup, tantangan selalu ada. Pas dikira semuanya udah beres dan aman, begitu Seong-jun balik ke kantor, dia nemuin kalau si artis terkenal itu mendadak berubah pikiran. Batalin sepihak sesi wawancara sama majalah mereka, gara-gara dia kesandung skandal kasus ganja. Sontak seisi kantor langsung lemes lagi dengar berita itu. Sekarang mereka kudu cepet nyari seleb pengganti yang bisa menarik minat pembaca. Paman Kim ngusul buat cari tahu sosok asli dan ngundang penulis misterius, namanya penulis Kang. Buku karangannya emang lagi laku keras di pasar lokal maupun internasional. Tapi kendalanya, gak ada satu orang pun yang tahu siapa aslinya. Seong-jun langsung nyamperin penerbit bukunya. Tapi di luar dugaan, pihak penerbit pun gak tahu identitas aslinya. Karena selama ini mereka cuma terima naskah lewat email, terus langsung diterbitin. Seong-jun cuma bisa minta tolong penerbit buat kirim email penawaran, sambil harap-harap cemas. Sembari nunggu, tim redaksi tetap siap-siap bikin rencana cadangan buat skenario terburuk. Jaga-jaga kalau semisal gak dapat narasumber terkenal buat bahan wawancara utama, mereka bakal fokus pakai artikel terbaik buat narik pembaca. Alhasil, semuanya terpaksa lembur sampai tengah malam. Peka banget langsung pesan makanan biar timnya makin kompak. Di momen inilah, seluruh karyawan kerja totalitas ngeraih performa maksimal, tapi tetap ngerasa happy. Perkembangan tulisan Hee-jin juga maju pesat banget. Artikel pertamanya langsung dapat pujian tinggi dari reporter Cha. Karena semua udah berjuang sekuat tenaga dan ngelakuin semua hal yang mereka bisa. Langkah terakhir tinggal finalisasi draft koran, terus dikirim ke mesin cetak buat diterbitin. Sekarang mereka tinggal nunggu keajaiban aja. Abis usaha maksimal, mereka pasrahin sisa hasilnya sama takdir dan ngehadiahin diri sendiri dengan pesta kesel-kasilan di kantor, biar stres dan capek lembur berhari-hari langsung hilang. Anak-anak kantor pada mutusin gak pulang dan nginep. Mereka seru-seruan curhat soal kenangan hari pertama kerja di majalah The Most. Mengingat masa muda yang udah mereka dedikasiin di sana. Puas ngobrol, mereka lanjut karaokean dan seru-seruan bareng. Soalnya kalau majalah ini beneran dibubarin besok-besok, mereka gak bakal bisa ngumpul seru kayak gini lagi. Seong-jun sendiri milih gak ikut gabung seru-seruan. Perasaannya campur aduk, susah dijelasin. Dia cuma duduk diam di ruangannya, mandangin timnya dari jauh. Hee-jin datang nemenin dia duduk bersanding. Mereka tahu mereka udah berjuang maksimal. Seong-jun yang udah kelewat lelah, cuma pengen merem dan tidur nyenyak di pangkuan kekasihnya. Singkat cerita, hari perayaan ulang tahun ke-20. Di tengah acara resmi itu, ada agenda penting buat ngenalin sosok direktur generasi kedua yang bakal mimpin perusahaan media itu. Awalnya Hansol pede banget kalau jabatan itu bakal diisi Junwoo. Tapi pas orangnya beneran naik panggung, seisi ruangan langsung shock. Mereka gak percaya kalau direktur barunya itu si Paman Kim. Bapak-bapak kocak ternyata anak asli konglomerat pemilik modal. Di sisi lain, di detik-detik terakhir, Seong-jun akhirnya
dapat email balasan dari penulis Kang. Dia langsung buru-buru datang ke lokasi ketemuan buat nunjukin kalau dia emang serius mau kerja sama. Gak disangka-sangka, ternyata penulis Kang itu adalah Shin Hyuk. Song Jun shock berat karena gak mikir kalau penulis terkenal yang selama ini sembunyiin identitasnya rapat-rapat. Ternyata teman kantornya sendiri yang hobi rebutan celana dalam. Shin Hyuk awalnya emang gak berniat buat muncul, tapi perjuangan Song Jun dan seluruh tim redaksi di majalah The Most Success bikin hatinya luluh. Dia akhirnya ngebolehin Song Jun nerbitin artikel eksklusif. Tapi Song Jun paham betul, Shin Hyuk sembunyiin hal ini sekian lama pasti karena alasan pribadi. Agak berat buat Shin Hyuk harus buka rahasia besarnya sekarang, pengen nyelamatin majalah mereka biar gak dibubarin. Gara-gara ini, kehidupan tenang Shin Hyuk pasti bakal keganggu ke depannya. Makanya setelah dipikir-pikir lagi, buat gak usah rilis artikel wawancara Shin Hyuk itu. Tapi pas majalah edisi terbaru, The Most resmi rilis, di sana malah terpampang jelas foto Shin Hyuk, lengkap sama info wawancara eksklusifnya. Song Jun langsung bingung parah. Dia langsung nelpon pihak percetakan, dan ternyata emang Shin Hyuk sendiri yang minta biar draft itu tetap dicetak. Anak-anak kantor yang tadinya baru aja kaget sama identitas Paman Kim, pas baca majalah baru ini, mereka dibikin shock lagi sama rahasia Shin Hyuk. Mereka cuma bisa ngebatin kalau hidup ini emang benar-benar penuh kejutan. Song Jun nyoba hubungin Shin Hyuk, tapi nomornya udah gak aktif. Pihak hotel juga bilang kalau dia udah check out dan langsung pergi. Dia ngelakuin semua ini sengaja sebelum pamit, karena rahasia besarnya ini sengaja dia jadiin hadiah buat Haejin, biar Song Jun gak dapat masalah kantor lagi. Dan Haejin gak perlu ikutan sedih. Asalkan Haejin bahagia, Shin Hyuk pun bakal ikut senang. Dia rencananya mau balik ke Amerika, buat tinggal bareng orang tua angkatnya di sana. Sebelum benar-benar pergi, dia gak pamitan langsung ke kantor. Tapi lewat video call buat ngucapin salam perpisahan ke semua orang. Shin Hyuk masih inget jelas banget sama keunikan masing-masing teman sekantornya. Dia hafal kebiasaan mereka, kelebihan, hobi, sampai kelemahan masing-masing. Dia berterima kasih atas kebersamaan mereka selama ini. Lalu pamit undur diri. Berkat pengorbanan Shin Hyuk dan kerja keras seluruh tim redaksi, majalah The Most Success balik lagi jadi nomor 1. Tapi setelah euforia ini kelar, udah waktunya buat Haejin balik ke divisi lamanya, yaitu bagian administrasi. Sementara Song Jun dipanggil pulang ke kantor pusat di New York. Malamnya, mereka berdua sempetin jalan-jalan bareng. Song Jun inget sama janjinya, kalau dia berhasil nyelamatin majalah The Most, dia bakal langsung ngelamar Haejin. Tapi sekarang, dia harus beresin urusannya di kantor pusat dulu. Jadi dia bakal balik ke Amerika sebentar, buat rampungin seluruh sisa pekerjaannya di sana. Dia bakal balik lagi dengan versi terbaiknya, buat ngelamar Haejin secara resmi. Haejin percaya penuh sama kemampuan pacarnya itu. Dia janji, bakal setia nungguin, gak peduli seberapa lama pun waktu yang dibutuhin. Sebenarnya Song Jun pengen ngajak Haejin ikut ke Amerika, buat nemenin dia di sana. Tapi, pas banget. Penulis buku cerita anak, yang sempet Haejin wawancarai kemarin, ngelihat potensi dan bakat besar dalam diri Haejin. Si penulis akhirnya ngajakin Haejin buat gabung ke dalam tim penulisannya. Kebetulan, itu adalah impian masa kecil Haejin yang bikin dia seneng sekaligus dilema berat. Song Jun yang peka langsung nyadar hal itu. Dia malah nyaranin pacarnya buat tetap tinggal dan ngejar mimpinya aja. Gak usah maksain ikut nemenin dia. Haejin sempat ragu-ragu mau pilih yang mana. Tapi akhirnya dia mutusin buat tetap tinggal dan nyoba passionnya di dunia tulis-menulis cerita anak. Dia ngerasa Song Jun udah keren banget. Makanya dia juga harus berkembang biar sepadan sama cowoknya. Song Jun paham banget sama jalan pikiran pacarnya. Dia langsung ngasih cincin buat ngikat Haejin duluan, sambil nunggu setahun lagi pas dia balik buat nikahin resmi. Sahabatnya, HRI, juga ikut dukung keputusan besar ini. Konsekuensinya, Haejin mesti pisah rumah dulu sama HRI selama setahun, karena dia bakal tinggal bareng komunitas tim penulis. Di malam terakhir sebelum Haejin pindah tugas, mereka berdua seru-seruan bareng penuh tawa. Terus mereka duduk bareng sambil recall semua memori lama mereka. Mereka bersyukur banget takdir bisa nyatuin mereka jadi sahabat sejati. Besok paginya, Haejin nganterin Song Jun ke tempat keberangkatannya, biar nanti setahun kemudian cowok itu tahu persis harus kemana buat nemuin dia lagi. Dia minta biar Haejin rajin kirim surat kabar ke dia, biar dia gak ngerasa cemas bakal kehilangan Haejin lagi. Haejin pun setuju. Waktu berjalan cepet banget. Gak kerasa, beberapa bulan udah lewat. Tampilan rambut kribo dan style kasual Haejin udah balik kayak dulu. Dia kelihatan polos dan nyaman banget jadi dirinya sendiri. Semua orang di sekelilingnya seneng sama sosoknya yang ceria, optimis, dan selalu positif ngejalanin hidup. Haejin bener-bener fokus belajar nulis buku cerita bareng mentor seniornya. Walau terhitung baru, dia punya ciri khas gaya tulisan dan pola pikir yang unik banget dalam berkarya. Sekarang dia ngerasa hidupnya bener-bener happy lewat jalur karir yang dia pilih sendiri. Bakat gedenya itu diakuin langsung sama penulis senior. Tiap kali Haejin dapat pujian, dia langsung nelpon Song Jun buat pamer dengan gemas. Walau mereka lagi ngejalani hubungan LDR, perasaan mereka berdua tetap nempel erat. Mereka rutin video call-in sambil makan bareng jarak jauh. Tapi suatu hari, dia mendadak gak bisa ngehubungin cowoknya itu.
mau dicoba di telepon biasa ataupun video call. Keterangannya selalu lagi sibuk. Di chat pun gak ada balasan atau respons sama sekali, bikin Haejin langsung cemas setengah mati. Dia takut kalau Seongjun kecapekan kerja keras, terus ambruk sakit parah lagi di sana. Pikiran buruk itu sukses, bikin mood Nia berantakan seharian. Dia gak bisa fokus ngerjain apapun lagi dari pagi. Matanya terus mantengin layar HP, nungguin kabar masuk. Saking paniknya, dia sampai ngebayangin Seongjun pingsan, demam tinggi di lantai. Dengan kondisi baterai HP-nya lobat, jadinya gak ada satu orang pun yang tahu, tapi kejutan manis malah datang tiba-tiba. Di tengah guyuran hujan, Seongjun mendadak nongol di depan mata Haejin sambil megang payung. Saking senengnya, Haejin langsung nerobos hujan buat nyamperin dia. Seongjun buru-buru maju biar payungnya bisa ngelindungin Haejin. Mereka berdua langsung pelukan erat banget, resmi nyelesain masa-masa pacaran jarak jauh. Sekembalinya dia kali ini, Seongjun resmi naik jabatan jadi pemimpin redaksi baru di The Mouse, menggantikan bos lama yang mau fokus nikah. Sementara itu, Hansol dan Junwoo sekarang udah sah pacaran beneran. Hansol sadar kalau cinta tulus itu jauh lebih berharga dibanding harta. Karena Junwoo selalu memperlakukan dia dengan baik banget. Dia buang Jojao, obsesinya buat nyari cowok kaya, demi bisa langgeng. Bareng Junwoo, mereka berdua juga ada rencana buat nikah tahun ini. Harry udah lanjut kuliah lagi, demi bisa buka bisnis hotelnya sendiri. Lucunya, dia lagi ditaksir sama cowok yang lebih muda. Sikap polos berondong itu sempat bikin Harry risih. Tapi sebenarnya, ketulusan kayak gitu yang selama ini dia pengen dalam cinta. Sedangkan untuk Shin Hyuk, dia tetap ngelanjutin jalurnya buat nulis buku baru, yang isinya adaptasi dari pengalaman dia, traveling keliling dunia. Dia juga masih nyimpen kupluk rajut pemberian dari Haejin. Benda itu dia simpen ropet-ropet sebagai memori indah di hatinya. Buat Haejin sendiri, dia akhirnya sukses ngumpulin tabungan gajinya, buat dikasih ke ayahnya. Biar sang ayah bisa beli mesin cetak baru di percetakannya. Bikin kedua orang tuanya terharu sampai nangis. Mereka sadar, kalau sekarang, anak gadis tertua mereka benar-benar udah dewasa dan mandiri. Orang tuanya malah ngasih balik buku tabungan berisi simpanan berharga, khusus buat modal nikahnya kelak, gantian bikin Haejin ikutan mewek. Kasih sayang keluarga emang selalu jadi hal paling tulus dan perasaan paling sakral di dunia. Lewat perjuangan dan kerja keras yang panjang, buku cerita garapan tim penulis akhirnya resmi terbit, lengkap memuat karya dan impian besar milik Haejin. Hal itu benar-benar dia syukuri melebihi apapun. Kebahagiaannya makin lengkap dan berlipat ganda, karena momen ini pas banget dipakai Seongjun buat langsung ngelamar Haejin jadi istrinya. Headpiece cantik dan buket bunga pengantinnya dirajut langsung secara pribadi sama HRI, spesial demi hari bahagia sahabatnya. Dia tulus berdoa biar Haejin selalu dilingkupi kebahagiaan. Di hari sakral pernikahan mereka, Haejin bersanding manis penuh cinta bareng sang mempelai pria, yaitu Seongjun, menuju altar pernikahan. Cinta sejati tidak selalu berjalan mulus. Ada rintangan, air mata, dan penantian yang harus dilewati. Namun setiap ujian membuat dua hati semakin kuat untuk bertahan. Ketika semua badai berhasil dilalui bersama, kebahagiaan yang datang terasa lebih indah. Karena cinta bukan tentang siapa yang tidak pernah terluka, melainkan siapa yang tetap memilih bertahan hingga akhir.